Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bahwa gerakan partikel bermuatan di dalam medan magnet dapat menjadi jauh lebih kompleks ketika medan tersebut tidak homogen. Partikel tidak hanya melakukan gerak gyro mengelilingi garis medan, guiding centernya juga dapat mengalami drift akibat gradien maupun kelengkungan medan magnet. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bayangkan sebuah partikel bergerak dari satu daerah ke daerah lain, sementara medan magnet yang dialaminya perlahan-lahan berubah. Kuat medan dapat meningkat atau menurun, garis medan dapat semakin rapat atau semakin renggang, bahkan, bentuk orbit partikel pun dapat ikut berubah. Radius gyronya dapat membesar atau mengecil, kecepatan tegak lurus dan kecepatan sejajarnya juga dapat berubah. Kalau begitu, muncul sebuah pertanyaan yang menarik. Ketika begitu banyak hal dalam gerakan partikel dapat berubah, adakah sesuatu yang justru tetap dipertahankan? Untuk memahaminya, kita perlu melihat gerakan partikel bukan hanya dari bagaimana lintasannya berubah, tetapi dari bagaimana perubahan medan tersebut berlangsung. Ketika perubahan medan terjadi cukup perlahan, keteraturan gerakan partikel masih dapat dipertahankan. Besaran-besaran yang tetap, atau setidaknya hampir tetap dalam kondisi seperti inilah yang kita sebut sebagai invarian adiabatik. Sekarang kita mulai menjawab pertanyaan tersebut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan invarian adiabatik? Ada dua kata yang perlu kita pahami terlebih dahulu, invarian dan adiabatik. Kita mulai dari kata invarian. Secara sederhana, invarian adalah suatu besaran yang tetap, atau setidaknya hampir tetap, ketika sistem mengalami perubahan tertentu. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, invarian adiabatik bukanlah konstanta absolut. Besaran ini dapat berubah, hanya saja selama kondisi adiabatik terpenuhi, yaitu, perubahannya sangat kecil. Lalu, apa yang dimaksud dengan adiabatik? Dalam konteks gerakan partikel bermuatan, istilah ini tidak digunakan dalam pengertian termodinamika, seperti proses tanpa perpindahan kalor. Di sini, adiabatik berarti bahwa lingkungan tempat partikel bergerak, berubah jauh lebih lambat dibandingkan dengan gerakan periodik partikel itu sendiri. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Partikel sedang melakukan gerak gyro mengelilingi garis medan magnet. Sementara partikel terus bergerak, kuat medan magnet yang dialaminya perlahan-lahan meningkat, garis medan menjadi semakin rapat, akibatnya, orbit gyro juga berubah. Di daerah medan yang lebih lemah, radius gyro partikel relatif lebih besar. Ketika partikel memasuki daerah dengan medan yang lebih kuat, radius gyronya menjadi semakin kecil. Jadi, jelas bahwa orbit partikel tidak harus tetap, orbit dapat berubah. Yang penting adalah, perubahan tersebut berlangsung cukup perlahan sehingga partikel masih mempunyai waktu untuk menyesuaikan gerakannya secara teratur. Dengan kata lain, perubahan besar yang kita lihat, pada akhirnya sebenarnya dapat terjadi melalui banyak perubahan kecil, dari satu putaran ke putaran berikutnya. Dan disinilah makna adiabatik mulai terlihat. Jadi, secara sederhana, invarian adiabatik adalah besaran yang tetap, atau hampir tetap, ketika kondisi sistem berubah jauh lebih lambat dibandingkan dengan gerakan periodik yang terkait dengannya. Untuk melihat seberapa lambat perubahan tersebut harus berlangsung, kita akan membandingkan skala waktu gerakan partikel dengan skala waktu perubahan medan. Kita telah menjelaskan bahwa dalam konteks gerak partikel ini, kata adiabatik berarti perubahan lingkungan berlangsung jauh lebih lambat daripada gerakan periodik partikel. Sekarang kita lihat apa arti prinsip itu secara fisik. Bayangkan sebuah partikel bergerak dari daerah dengan medan magnet yang lebih lemah menuju daerah dengan medan yang lebih kuat. Medannya berubah, orbit gyronya juga berubah, tetapi, jika perubahan medan berlangsung perlahan, partikel tidak mengalami perubahan tersebut secara tiba-tiba. Dalam satu putaran gyro, medan hanya berubah sedikit, pada putaran berikutnya, berubah sedikit lagi, dan begitu seterusnya. Jadi meskipun setelah banyak putaran, medan akhirnya dapat berubah cukup besar, perubahan yang dirasakan partikel dalam setiap satu siklus tetap kecil. Inilah yang dimaksud dengan perubahan lambat, bukan berarti medan magnet tidak berubah, dan bukan berarti orbit partikel harus tetap sama, orbit boleh berubah. Yang penting, perubahan tersebut berlangsung sedikit demi sedikit, sehingga gerakan periodik partikel tetap teratur dan masih dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Secara matematis, kondisi ini dapat kita nyatakan dengan membandingkan dua skala waktu. Periode gerakan partikel harus jauh lebih pendek daripada waktu perubahan medan. Atau, dalam bentuk frekuensi gerak, jauh lebih besar daripada frekuensi perubahan lingkungan. Artinya sederhana, partikel dapat melakukan banyak gerakan sebelum lingkungannya berubah secara signifikan. Dan justru karena gerakannya tetap teratur inilah, kita dapat mencari suatu besaran yang ikut dipertahankan selama perubahan tersebut. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah orbit partikel berubah. Orbitnya memang berubah. Pertanyaannya adalah, di tengah perubahan itu, apa yang tetap dipertahankan? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bahwa partikel sebenarnya mempunyai lebih dari satu gerakan periodik.
Sebuah partikel bermuatan ternyata dapat melakukan beberapa gerakan periodik sekaligus. Yang pertama adalah gerak gyro, yaitu gerakan cepat mengelilingi garis medan magnet. Dalam konfigurasi medan tertentu, guiding center juga dapat bergerak bolak-balik sepanjang garis medan. Inilah yang dinamakan gerak bounce. Dan, pada skala waktu yang lebih besar lagi, guiding center dapat mengalami drift mengelilingi sistem medan magnet. Jadi ada 3 gerakan, gerak gyro, gerak bounce, dan gerak drift. Ketiganya berlangsung secara bersamaan, tetapi dengan skala waktu yang berbeda. Gerak gyro adalah yang paling cepat, gerak bounce lebih lambat, dan drift adalah gerak yang paling lambat. Perbedaan skala waktu inilah yang menjadi kunci. Karena setiap gerakan mempunyai skala waktunya sendiri, maka masing-masing dapat memiliki invarian adiabatik yang berkaitan dengannya. Untuk gerak gyro, kita akan menemukan momen magnetik yang dilambangkan oleh mu. Untuk gerak bounce, terdapat invarian longitudinal yang dinyatakan oleh J, dan untuk gerak drift, terdapat invarian drift yang dinyatakan oleh V. Jadi inilah peta perjalanan kita. 3 gerakan, 3 skala waktu, dan 3 invarian. Kita mulai dari gerakan yang paling cepat dan paling mendasar, yaitu gerak gyro. Dari gerakan inilah kita akan menemukan invarian adiabatik pertama, yaitu momen magnetik. Ketika sebuah partikel bermuatan mempunyai komponen kecepatan yang tegak lurus terhadap medan magnet, gaya Lorentz akan terus membelokkan arah geraknya. Akibatnya, partikel bergerak mengelilingi garis medan magnet dengan suatu radius tertentu yang dinamakan radius gyro atau radius siklotron. Jika partikel juga mempunyai komponen kecepatan sejajar medan magnet, pusat orbit atau guiding centernya dapat bergerak sepanjang garis medan. Tetapi untuk sementara, perhatian kita pusatkan pada gerakan dalam arah tegak lurus medan magnet tersebut. Ada cara sederhana untuk memahami asal mula momen magnetik. Bayangkan partikel bermuatan bergerak mengelilingi suatu lintasan tertutup. Muatan yang bergerak dalam lintasan tertutup secara efektif membentuk arus listrik kecil. Dan arus listrik yang mengalir dalam suatu loop menghasilkan momen magnetik. Karena itu, orbit gyro sebuah partikel dapat kita bayangkan sebagai loop arus mikroskopik. Besarnya momen magnetik berkaitan dengan energi kinetik yang berasal dari gerakan tegak lurus terhadap medan magnet. Secara sederhana, momen magnetik sama dengan energi kinetik dalam arah tegak lurus medan magnet dibagi oleh kuat medan magnet. Inilah yang disebut invarian adiabatik pertama. Selanjutnya, muncul pertanyaan yang lebih menarik. Jika medan magnet yang dialami partikel berubah, mengapa besaran ini dapat tetap hampir konstan? Jawabannya akan membawa kita kembali pada prinsip yang baru saja kita bangun, yaitu, perubahan medan magnet harus berlangsung cukup lambat dibandingkan dengan gerak gyro. Andaikan bahwa partikel menyelesaikan satu putaran gyro, kemudian menyelesaikan satu putaran lagi, dan seterusnya berulang putaran berikutnya. Jika selama beberapa putaran tersebut medan magnet hanya berubah sedikit, maka selama satu periode gyro, medan magnet yang dialami partikel dapat dianggap hampir konstan. Artinya, partikel bergerak jauh lebih cepat daripada perubahan lingkungannya. Partikel mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan orbitnya sedikit demi sedikit terhadap perubahan medan magnetik. Dan selama penyesuaian itu berlangsung secara adiabatik, momen magnetiknya tetap hampir konstan. Jadi, medan magnet boleh berubah, kecepatan tegak lurus boleh berubah, energi kinetik tegak lurus boleh berubah, bahkan radius gyro juga boleh berubah. Yang dipertahankan adalah hubungan antara energi kinetik dalam arah tegak lurus dan kuat medan magnet. Inilah makna sebenarnya dari kata invarian. Invarian bukan berarti seluruh gerakan partikel tidak berubah, justru orbitnya dapat terus berubah. Tetapi perubahan itu berlangsung secara teratur sehingga momen magnetiknya tetap terjaga. Dan kita dapat bertanya, jika medan magnet berubah, bagaimana partikel harus menyesuaikan gerakannya, agar momen magnetiknya tetap? Misalkan partikel bergerak menuju daerah dengan medan magnet yang semakin kuat. Artinya, medan magnet meningkat. Karena momen magnetik tetap, energi kinetik dalam arah tegak lurus juga harus meningkat. Kecepatan tegak lurus partikel ikut meningkat. Tetapi ada sesuatu yang menarik terjadi pada orbit gyro. Radius gyro justru mengecil. Jadi ketika medan magnet semakin kuat, medan meningkat, energi tegak lurus meningkat, kecepatan tegak lurus meningkat, tetapi radius gyro mengecil. Tidak ada kontradiksi di sini. Medan magnet yang lebih kuat membelokkan gerak partikel dengan lebih kuat, sehingga lintasannya menjadi semakin rapat. Sebaliknya, ketika partikel bergerak menuju medan yang lebih lemah, energi tegak lurus dan kecepatan tegak lurus menurun, sementara radius gyro membesar. Sekarang kita melihat sesuatu yang sangat penting. Yang tetap bukan radius gyro,
bukan pula kecepatan tegak lurus. Bahkan, energi kinetik tegak lurus pun tidak harus tetap. Semua itu dapat berubah. Tetapi perubahan tersebut saling menyesuaikan sehingga momen magnetik tetap hampir konstan. Dan disinilah muncul pertanyaan berikutnya. Jika energi tegak lurus bertambah ketika partikel memasuki medan yang lebih kuat, dari mana energi itu berasal? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada konsekuensi berikutnya dari kekekalan momen magnetik, yaitu cermin magnetik. Kita telah ketahui bahwa ketika partikel bergerak menuju daerah dengan medan magnet yang semakin kuat, energi kinetik dalam arah tegak lurus medan magnet meningkat. Tetapi energi kinetik total tidak berubah. Dan, perlu kita ingat kembali, bahwa energi kinetik total adalah jumlah antara energi kinetik dalam arah tegak lurus dan arah sejajar medan magnet. Artinya, peningkatan energi tegak lurus harus berasal dari pengurangan energi kinetik sejajar medan magnet. Dengan kata lain, ketika partikel memasuki medan yang semakin kuat, energi tegak lurus meningkat, sedangkan energi sejajar menurun. Akibatnya, gerakan guiding center sepanjang garis medan semakin lambat. Jika proses ini terus berlangsung, kecepatan sejajar akhirnya dapat mencapai nol. Dan ketika kecepatan sejajar menjadi nol, partikel tidak dapat terus bergerak maju menuju daerah medan yang lebih kuat. Konsekuensinya gerak partikel menjadi berbalik arah. Lokasi tempat kecepatan sejajar mencapai nol inilah yang disebut titik pantul, atau mirror point. Jadi pemantulan tersebut bukan disebabkan oleh sebuah permukaan yang ditabrak partikel. Pemantulan muncul karena kekekalan momen magnetik dan energi kinetik total partikel yang bergerak di dalam medan magnet yang tidak homogen. Inilah yang kita sebut sebagai cermin magnetik, atau magnetic mirror. Selanjutnya perhatikan lebih dekat apa yang terjadi tepat di titik pantul. Ketika partikel mendekati daerah medan magnet yang kuat, kecepatan sejajarnya terus berkurang. Hingga pada suatu lokasi di mana kecepatan sejajar sama dengan nol, yaitu titik pantul. Tetapi perhatikan satu hal penting. Partikel tidak berhenti bergerak. Kecepatan tegak lurusnya masih ada, sehingga partikel tetap melakukan gerak gyro mengelilingi garis medan. Yang sesaat menjadi nol hanyalah gerakan guiding center sepanjang garis medan. Setelah mencapai titik pantul, komponen kecepatan sejajar berubah arah. Partikel kemudian bergerak kembali menuju daerah dengan medan yang lebih lemah. Jadi seolah-olah partikel dipantulkan oleh sebuah cermin. Tetapi, tentu saja tidak ada permukaan fisik di sana. Pemantulan terjadi karena perubahan kuat medan magnet sepanjang lintasan partikel. Dengan kata lain, cermin magnetik bukanlah sebuah benda, namun merupakan konsekuensi dari struktur medan magnet yang tidak homogen. Dan sekarang kita dapat mengajukan pertanyaan berikutnya. Jika medan kuat hanya berada di satu sisi, partikel dapat dipantulkan. Tetapi, bagaimana jika medan kuat terdapat di kedua sisi atau di kedua belahan bumi, misalnya? Sekarang, kita tempatkan partikel di antara dua daerah dengan medan magnet yang kuat. Di bagian tengah, medan magnet lebih lemah. Partikel mula-mula bergerak menuju salah satu ujung. Ketika memasuki daerah medan yang semakin kuat, kecepatannya dalam arah sejajar medan magnet berkurang. Hingga akhirnya, partikel mencapai titik pantul pertama. Partikel tersebut kemudian berbalik arah dan bergerak kembali menuju bagian tengah. Di daerah medan yang lebih lemah, gerakannya dalam arah sejajar medan magnet kembali meningkat. Partikel kemudian terus bergerak menuju ujung yang lain. Di sana, medan kembali menguat, partikel kembali melambat, mencapai titik pantul kedua, lalu berbalik lagi. Proses ini berlangsung berulang-ulang. Akibatnya, partikel bergerak bolak-balik di antara dua titik pantul. Partikel kini berada dalam suatu perangkap magnetik. Dan gerakan bolak-balik inilah yang kita sebut sebagai gerak bounce. Perhatikan bahwa, sekarang satu partikel mempunyai setidaknya dua gerakan periodik sekaligus. Gerak yang sangat cepat adalah gerak gyro. Di atasnya, terdapat gerak bounce yang jauh lebih lambat. Ini membawa kita pada tahapan berikutnya dalam pembahasan kita. Kita sudah mengetahui bahwa gerak gyro berkaitan dengan invarian pertama, yaitu momen magnetik. Sekarang gerak bounce akan membawa kita menuju invarian adiabatik kedua. Tetapi sebelum sampai ke sana, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu. Apakah semua partikel yang masuk ke perangkap seperti ini, pasti akan terperangkap? Ternyata, tidak semua partikel akan mencapai titik pantul pada lokasi yang sama. Bahkan, dalam konfigurasi medan yang sama, satu partikel dapat dipantulkan lebih awal, sementara partikel lain dapat bergerak lebih jauh menuju daerah dengan medan yang lebih kuat. Apa yang membedakan keduanya? Kuncinya terletak pada pitch angle.
Pitch angle adalah sudut antara arah kecepatan partikel dan arah medan magnet. Kecepatan partikel dapat kita uraikan menjadi dua komponen, yaitu komponen sejajar medan magnet dan komponen tegak lurus medan magnet. Karena itu, pitch angle menunjukkan bagaimana gerakan partikel terbagi antara arah sejajar dan tegak lurus medan magnet. Jika pitch angle kecil, komponen kecepatan sejajar lebih dominan. Artinya, partikel memiliki lebih banyak energi untuk bergerak sepanjang garis medan, sehingga dapat bergerak lebih jauh menuju daerah dengan medan yang semakin kuat. Sebaliknya, jika pitch angle semakin besar, komponen tegak lurus menjadi semakin dominan, sedangkan komponen sejajar semakin kecil. Akibatnya, partikel akan mencapai kondisi pantulan lebih cepat, sehingga titik pantulnya berada lebih dekat. Ketika pitch angle mendekati 90 derajat, hampir seluruh gerakan partikel berada pada arah tegak lurus medan magnet. Partikel hanya memiliki komponen kecepatan sejajar yang sangat kecil, sehingga ia tidak dapat bergerak jauh sepanjang garis medan sebelum mengalami pemantulan. Jadi, pitch angle bukan sekadar menunjukkan arah gerak partikel. Besaran ini menentukan bagaimana energi kinetik terbagi antara gerakan sejajar dan tegak lurus medan magnet. Dan pembagian energi inilah yang menentukan seberapa jauh partikel dapat bergerak menuju daerah medan yang lebih kuat sebelum dipantulkan. Dengan kata lain, pitch angle kecil memungkinkan partikel masuk lebih jauh, sedangkan pitch angle besar membuat partikel dipantulkan lebih awal. Kita bandingkan tiga partikel. Ketiganya mempunyai energi total dan kondisi medan awal yang sama. Perbedaannya hanya satu, pitch angle awal ketiga partikel tersebut berbeda. Kita mulai dari partikel dengan pitch angle yang kecil. Pada kondisi ini, komponen kecepatan sejajar relatif besar. Artinya, energi kinetik sejajar juga besar. Ketika partikel bergerak menuju medan yang semakin kuat, energi tegak lurus meningkat, sedangkan energi sejajar berkurang. Tetapi karena energi sejajarnya sejak awal cukup besar, diperlukan peningkatan medan yang lebih besar sebelum kecepatan sejajar mencapai nol. Akibatnya, partikel dengan pitch angle kecil dapat menembus lebih jauh ke daerah medan kuat sebelum dipantulkan. Selanjutnya, kita lihat partikel dengan pitch angle yang lebih besar. Komponen tegak lurusnya semakin dominan, sedangkan energi sejajarnya semakin kecil. Karena energi sejajarnya lebih sedikit, partikel tidak perlu memasuki daerah dengan medan yang jauh lebih kuat sebelum energi sejajarnya berkurang hingga nol. Akibatnya, partikel dipantulkan lebih awal. Kemudian, kita lihat partikel ketiga, dengan pitch angle yang paling besar. Pada kondisi ini, sebagian besar energinya sudah berada pada gerakan tegak lurus, sehingga energi sejajarnya sangat kecil. Partikel hanya perlu bergerak sedikit menuju daerah medan yang lebih kuat sebelum mencapai kondisi pantul. Jadi hubungan fisiknya sangat sederhana. Pitch angle kecil menyebabkan partikel menembus lebih jauh. Sedangkan pitch angle besar menyebabkan partikel dipantulkan lebih awal. Dengan demikian, lokasi titik cermin tidak hanya ditentukan oleh struktur medan magnet. Lokasi titik cermin juga ditentukan oleh pitch angle partikel ketika memasuki konfigurasi medan tersebut. Sampai di sini, kita sudah memahami hubungan itu secara kualitatif. Pertanyaannya adalah, bisakah hubungan antara pitch angle dan kuat medan di titik pantul dinyatakan secara kuantitatif? Tadi kita sudah melihat secara kualitatif bahwa pitch angle menentukan seberapa jauh partikel dapat masuk ke daerah medan magnet yang lebih kuat sebelum dipantulkan. Sekarang kita nyatakan hubungan tersebut secara kuantitatif. Misalkan partikel mulai bergerak dari suatu lokasi dengan kuat medan magnet yang dinyatakan oleh B0, dan pitch angle awal yang dinyatakan oleh alpha 0. Partikel kemudian bergerak menuju daerah dengan medan yang semakin kuat hingga mencapai titik pantul, tempat kecepatan sejajarnya menjadi 0. Kuat medan pada titik pantul kita nyatakan sebagai Bm. Dengan menggunakan kekekalan momen magnetik dan energi kinetik total, kita memperoleh Bm dibagi B0, sama dengan 1 dibagi sinus kuadrat alpha 0. Hubungan ini disebut rasio cermin. Sekarang kita lihat maknanya. Jika pitch angle awal kecil, sinus alpha 0 juga kecil. Akibatnya, medan magnet yang diperlukan untuk memantulkan partikel harus jauh lebih kuat daripada medan awal. Jadi partikel dengan pitch angle kecil dapat menembus lebih jauh ke daerah medan kuat. Sebaliknya, jika pitch angle awal besar, medan yang diperlukan untuk menghasilkan pemantulan lebih kecil. Partikel akan dipantulkan lebih awal. Ada dua keadaan batas yang juga menarik. Jika pitch angle mendekati 90 derajat, kecepatan sejajarnya sangat kecil. Sedikit peningkatan medan saja sudah dapat menghasilkan pemantulan. Sebaliknya,
Jika pitch angle tepat 0 derajat, seluruh kecepatan partikel sejajar dengan medan. Komponen tegak lurusnya 0, sehingga momen magnetiknya juga 0. Dalam kondisi ideal ini, mekanisme cermin magnetik tidak bekerja dan partikel dapat terus bergerak sepanjang garis medan. Jadi rasio cermin memberi kita satu kesimpulan penting. Pitch angle awal menentukan kuat medan yang diperlukan untuk memantulkan partikel. Dan sekarang kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih luas. Jika suatu konfigurasi medan mempunyai kuat medan maksimum tertentu, apakah semua partikel akan tetap terperangkap? Ternyata tidak. Ada partikel yang dapat dipantulkan dan tetap terperangkap, tetapi ada pula yang dapat lolos. Batas di antara keduanya ditentukan oleh pitch angle kritis. Selanjutnya kita beralih ke konsekuensi lain dari kekekalan momen magnetik. Kali ini partikelnya tidak bergerak sepanjang garis medan yang sama menuju titik pantul. Yang berpindah adalah guiding center partikel. Guiding center mengalami transport melintasi garis-garis medan, sehingga berpindah dari satu garis medan ke garis medan lain, dari daerah dengan medan magnet yang lebih lemah menuju daerah dengan medan yang lebih kuat. Jadi, perlu dibedakan antara dua jenis gerakan. Partikel tetap melakukan gerak gyro mengelilingi garis medan di sekitar guiding center. Tetapi guiding centernya sendiri berpindah secara perlahan melintasi garis medan, menuju daerah dengan medan magnet yang lebih kuat. Karena prosesnya berlangsung secara adiabatik, momen magnetik tetap hampir konstan. Artinya, energi kinetik dalam arah tegak lurus medan magnet sebanding dengan kuat medan magnet. Ketika guiding center berpindah ke daerah dengan medan yang lebih kuat, energi kinetik partikel dalam arah tegak lurus medan magnetik meningkat. Pada saat yang sama, radius gyro mengecil karena medan magnet semakin kuat. Inilah yang disebut sebagai pemanasan adiabatik. Sebaliknya, jika guiding center bergerak dari daerah dengan medan magnet yang kuat menuju daerah dengan medan yang lebih lemah, energi tegak lurus berkurang dan radius gyro membesar. Jadi, proses yang sama dapat menghasilkan pemanasan maupun pendinginan adiabatik, bergantung pada arah perpindahan partikel terhadap gradien medan magnet. Mekanismenya berbeda dari cermin magnetik. Pada cermin magnetik, guiding center bergerak sepanjang garis medan yang sama, menuju daerah dengan medan yang semakin kuat. Dalam proses tersebut, energi berpindah dari komponen sejajar ke komponen tegak lurus hingga partikel mencapai titik pantul. Sedangkan pada pemanasan adiabatik, guiding center berpindah melintasi garis-garis medan, dari daerah medan magnet lemah menuju daerah medan magnet kuat. Tidak ada keharusan bahwa partikel bergerak sepanjang satu garis medan yang sama, menuju titik pantul. Energi tegak lurus meningkat karena momen magnetik dipertahankan ketika partikel memasuki daerah dengan medan yang lebih kuat. Selanjutnya, kita ingin mengetahui seberapa besar peningkatan energi tersebut. Untuk itu, kita dapat langsung menggunakan asas kekekalan momen magnetik. Selanjutnya, kita bandingkan kondisi partikel sebelum dan sesudah mengalami transport. Di lokasi pertama, kuat medan magnet, kita nyatakan sebagai B1, sedangkan energi kinetik tegak lurusnya kita sebut W tegak lurus 1. Setelah partikel berpindah ke lokasi kedua, kuat medannya menjadi B2, dan energi kinetik tegak lurusnya menjadi W tegak lurus 2. Karena proses berlangsung secara adiabatik, momen magnetik tetap hampir konstan. Dari hubungan tersebut, kita memperoleh bahwa W tegak lurus 2 dibagi W tegak lurus 1, sama dengan B2 dibagi B1. Dengan kata lain, energi kinetik tegak lurus berubah sebanding dengan kuat medan magnet. Jika kuat medan menjadi 2 kali lebih besar, energi tegak lurus juga menjadi 2 kali lebih besar. Jika medan meningkat 3 kali lipat, energi tegak lurus meningkat 3 kali lipat. Jadi, semakin kuat medan magnet yang dimasuki partikel, semakin besar pula energi kinetik tegak lurusnya. Sampai di sini, kita sudah memperoleh hubungan kuantitatif yang sederhana. Tetapi hubungan ini segera membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Jika energi kinetik partikel meningkat, dari mana energi tambahan itu berasal? Bukankah sebelumnya kita mengatakan bahwa gaya magnet tidak melakukan kerja? Pertanyaan inilah yang perlu kita jawab sebelum melanjutkan pembahasan. Disinilah kita perlu berhati-hati agar tidak salah memahami pemanasan adiabatik. Gaya magnet tidak melakukan kerja pada partikel. Gaya magnet selalu tegak lurus terhadap kecepatan sesaat partikel, sehingga tidak secara langsung mengubah energi kinetik totalnya. Jadi jika partikel memperoleh energi ketika berpindah menuju daerah dengan medan yang lebih kuat, energi tersebut harus berasal dari mekanisme lain yang melakukan kerja pada partikel. Dalam plasma, kerja tersebut dapat berkaitan dengan medan listrik atau perubahan konfigurasi medan magnet yang menyebabkan transport partikel.
Jadi ada dua peran yang berbeda. Mekanisme eksternal menyediakan energi, sedangkan kekekalan momen magnetik menentukan bagaimana energi tersebut terdistribusi, khususnya ke dalam komponen gerak tegak lurus ketika kuat medan berubah. Ini poin yang penting. Momen magnetik bukan sumber energi. Dan medan magnet statik bukan pula sumber kerja secara langsung. Momen magnetik hanya memberikan kendala, bahwa selama proses berlangsung adiabatik, energi tegak lurus harus menyesuaikan diri mengikuti perubahan kuat medan magnet. Jadi sebuah partikel dapat memperoleh energi dan prosesnya tetap adiabatik. Dengan demikian, inti pemanasan adiabatik yang berkaitan dengan invarian adiabatik pertama adalah, partikel mengalami transport menuju daerah dengan medan magnet yang lebih kuat, mekanisme transport menyediakan energi, dan kekekalan momen magnetik mengatur bagaimana energi tersebut muncul sebagai peningkatan energi kinetik tegak lurus. Sampai saat ini, kita sudah melihat dua konsekuensi dari invarian pertama. Pada cermin magnetik, energi tegak lurus bertambah dengan mengambil energi dari gerak sejajar. Sedangkan pada pemanasan adiabatik, energi dapat diberikan oleh proses eksternal dan kemudian didistribusikan mengikuti kekekalan momen magnetik. Tetapi, partikel terperangkap masih mempunyai satu gerakan periodik lain yang belum kita bahas. Gerakan itu berlangsung lebih lambat daripada gerak gyro, yaitu gerakan bolak-balik antara dua titik pantul. Dan dari sinilah kita akan memasuki pembahasan invarian adiabatik kedua. Selanjutnya kita meninggalkan gerak gyro dan naik ke skala waktu yang lebih panjang. Partikel yang terperangkap masih terus melakukan gerak gyro dengan sangat cepat. Tetapi guiding centernya juga bergerak sepanjang garis medan. Partikel bergerak dari satu titik pantul menuju titik pantul yang lain. Ketika mendekati daerah dengan medan magnet yang semakin kuat, kecepatan sejajarnya berkurang. Di titik pantul, kecepatan sejajar menjadi 0 sesaat, kemudian berubah arah. Partikel lalu bergerak kembali, menuju titik pantul di sisi yang lain. Gerakan dari satu titik pantul ke titik pantul lainnya, kemudian kembali lagi, inilah yang disebut gerak bolak-balik. Satu perjalanan lengkap tersebut membentuk satu siklus gerak bolak-balik. Jadi kita mempunyai dua gerakan periodik yang berlangsung secara bersamaan, gyro yang sangat cepat dan gerak bolak-balik yang jauh lebih lambat. Selama satu siklus gerak bolak-balik, partikel telah melakukan sangat banyak putaran gyro. Dan karena gerak bolak-balik juga merupakan gerakan periodik, kita dapat mengajukan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Jika medan magnet berubah secara perlahan, adakah besaran yang berkaitan dengan satu siklus gerak bolak-balik yang tetap dipertahankan? Ternyata ada. Besaran inilah yang akan membawa kita pada invarian adiabatik kedua. Kita sudah melihat bahwa partikel melakukan gerak bolak-balik di antara dua titik cermin magnetik, dari satu titik cermin menuju titik cermin yang lain, kemudian kembali lagi. Lalu, besaran apa yang dapat dipertahankan selama satu siklus lengkap tersebut? Besaran ini disebut invarian longitudinal, atau invarian adiabatik kedua, dan kita nyatakan dengan simbol J. Untuk satu siklus gerak bolak-balik, J didefinisikan sebagai integral tertutup momentum sejajar terhadap panjang lintasan. J sama dengan 1 dibagi 2pi, dikalikan integral tertutup dari P sejajar dikalikan dengan ds. Di sini, P sejajar adalah momentum partikel sepanjang garis medan, sedangkan ds adalah elemen panjang sepanjang lintasan. Selanjutnya akan dijelaskan makna dari kata tertutup. Kita tidak hanya mengikuti partikel dari satu titik cermin magnetik menuju titik cermin magnetik yang lain. Kita mengikuti satu siklus lengkap, dari titik cermin pertama menuju titik cermin kedua, kemudian kembali lagi ke titik awal. Karena itu, J tidak menggambarkan kondisi partikel pada satu lokasi tertentu. J menggambarkan keseluruhan gerak sepanjang garis medan selama satu siklus gerak bolak-balik. Disinilah letak perbedaannya dengan invarian pertama. Momen magnetik berkaitan dengan gerak gyro yang sangat cepat dan berlangsung pada skala ruang yang kecil. Sedangkan J berkaitan dengan gerak bolak-balik yang lebih lambat dan berlangsung pada lintasan yang jauh lebih panjang di sepanjang garis medan, di antara dua titik cermin magnetik. Ada cara yang lebih intuitif untuk memahami apa yang sebenarnya diukur oleh J. Kita dapat menggambarkan gerakan partikel dalam sebuah ruang fase. Dalam grafik ini, kita tidak lagi menggambarkan posisi partikel dalam ruang fisik seperti pada gambar sebelumnya. Kita membuat dua sumbu yang mewakili dua besaran keadaan partikel. Pada sumbu horizontal kita letakkan posisi partikel sepanjang garis medan, yang kita nyatakan dengan S. Sedangkan pada sumbu vertikal kita letakkan momentum sejajar, yaitu P sejajar. Dengan demikian, setiap titik pada grafik menunjukkan keadaan partikel pada suatu saat tertentu, di mana posisinya sepanjang garis medan, dan berapa besar momentum sejajarnya. Selanjutnya, kita ikuti partikel selama satu siklus gerak bolak-balik. Partikel mulai dari satu titik cermin magnetik. Di titik ini, partikel sesaat berhenti bergerak dalam arah sejajar medan, sehingga P sejajarnya sama dengan 0. Pada grafik ruang fase, keadaan ini berada pada sumbu horizontal.
Kemudian partikel bergerak menuju titik cermin magnetik yang lain. Selama bergerak menuju titik tersebut, posisi S terus berubah dan P sejajar memiliki nilai positif. Karena itu, lintasan partikel dalam ruang fase bergerak dari titik awal menuju bagian atas grafik. Ketika mencapai titik cermin magnetik di sisi yang lain, kecepatan sejajarnya kembali menjadi 0. Jadi P sejajar kembali menjadi 0. Partikel kemudian berbalik arah. Ketika partikel bergerak kembali menuju titik cermin magnetik pertama, arah geraknya berlawanan. Karena itu, P sejajar sekarang bernilai negatif. Lintasan partikel dalam ruang fase bergerak melalui bagian bawah grafik hingga kembali ke titik awal. Dengan demikian, satu perjalanan pergi dan kembali di antara dua titik cermin magnetik menghasilkan sebuah kurva tertutup dalam ruang fase. Kurva tersebut bukanlah lintasan fisik yang dilalui partikel di ruang nyata. Ini adalah representasi keadaan partikel yang menggabungkan posisi sepanjang garis medan dengan momentum sejajarnya. Dan disinilah makna fisik J menjadi lebih jelas. J berkaitan dengan luas daerah yang dilingkupi oleh kurva tertutup tersebut dalam ruang fase. Bagian atas kurva menggambarkan momentum sejajar ketika partikel bergerak menuju salah satu titik cermin magnetik. Bagian bawah kurva menggambarkan momentum sejajar ketika partikel bergerak kembali dalam arah yang berlawanan. Semakin besar momentum sejajar yang dimiliki partikel sepanjang lintasannya, atau semakin panjang lintasan antara kedua titik cermin magnetik, semakin besar pula daerah yang dilingkupi kurva tersebut. Secara matematis, luas daerah dalam ruang fase itu berkaitan dengan integral P sejajar dikalikan ds sepanjang satu siklus. Karena itulah, J dapat dipandang sebagai ukuran luas lintasan partikel dalam ruang fase. Ketika medan magnet berubah secara perlahan, posisi kedua titik cermin magnetik dapat bergeser. Bentuk kurva dalam ruang fase juga dapat berubah. Nilai momentum sejajar di sepanjang lintasan dapat berubah, dan luas kurvanya pun dapat berubah bentuk. Tetapi selama perubahan medan berlangsung secara adiabatik, luas yang dilingkupi kurva tersebut tetap hampir dipertahankan. Itulah makna fisik dari J sebagai invarian longitudinal atau invarian adiabatik kedua. Jadi, berbeda dengan momen magnetik yang menggambarkan keteraturan pada satu putaran gyro, invarian longitudinal menggambarkan keteraturan seluruh gerak bolak-balik di antara dua titik cermin magnetik dalam ruang fase. Dan untuk memahami mengapa luas tersebut dapat tetap dipertahankan, kita perlu melihat lebih dekat bagaimana kecepatan dan momentum sejajar partikel berubah sepanjang satu siklus gerak bolak-balik. Selanjutnya kita telusuri partikel selama satu siklus gerak bolak-balik. Di bagian tengah lintasan, medan magnet relatif lemah. Karena momen magnetik dipertahankan, energi kinetik tegak lurus juga relatif lebih kecil. Jika energi kinetik total tetap, maka bagian energi yang tersedia untuk gerakan sejajar menjadi lebih besar. Akibatnya, kecepatan sejajar partikel relatif besar di daerah medan yang lemah. Partikel bergerak cepat melewati bagian tengah. Kemudian partikel mulai mendekati salah satu titik pantul. Medan magnet semakin kuat. Energi tegak lurus meningkat, sementara energi sejajar berkurang. Kecepatan sejajar pun semakin kecil. Semakin dekat ke titik pantul, partikel bergerak semakin lambat. Dan tepat di titik pantul, kecepatan sejajar sama dengan 0. Partikel kemudian berbalik arah. Hal yang sama terjadi ketika partikel bergerak menuju titik pantul di sisi yang lain. Jadi selama satu siklus gerak bolak-balik, kecepatan sejajar tidak pernah konstan. Ia paling besar di sekitar daerah medan minimum dan semakin kecil ketika partikel mendekati kedua titik pantul. Karena waktu tempuh bergantung pada kecepatan, partikel melewati bagian tengah dengan cepat, tetapi menghabiskan waktu lebih lama di dekat titik pantul. Dengan demikian, periode bolak-balik tidak hanya ditentukan oleh jarak antara kedua titik pantul. Periode tersebut juga bergantung pada bagaimana medan magnet berubah sepanjang lintasan, serta pada energi dan pitch angle partikel. Dan disinilah kita memperoleh satu syarat penting. Agar J tetap menjadi invarian, konfigurasi medan harus berubah jauh lebih lambat daripada satu periode siklus gerak bolak-balik. Ini menjadi dasar yang cukup untuk memahami apa yang terjadi ketika dua titik pantul itu sendiri bergerak. Selanjutnya kita akan bahas salah satu konsekuensi paling menarik dari invarian adiabatik kedua. Bayangkan sebuah partikel yang sudah terperangkap di antara dua titik pantul. Partikel tetap melakukan gerak gyro dengan sangat cepat, sementara guiding centernya bergerak bolak-balik dalam gerak bolak-balik. Sekarang konfigurasi medan magnet berubah secara perlahan. Perhatikan kedua titik pantul pada gambar. Keduanya mulai saling mendekat. Akibatnya, ruang yang tersedia bagi gerak bolak-balik menjadi semakin sempit. Jika panjang lintasan awal kita nyatakan sebagai L1, setelah kedua titik pantul mendekat panjangnya menjadi L2, dengan L2 lebih kecil daripada L1. Jadi lintasan gerak bolak-balik mengalami kompresi longitudinal, tetapi perubahan ini berlangsung secara adiabatik. Karena itu, invarian adiabatik kedua, J, tetap hampir konstan. Dari sini pertanyaan penting muncul. Jika panjang lintasan gerak bolak-balik mengecil sementara J harus tetap,
Apa yang harus berubah pada gerakan partikel? Untuk menjawabnya, kita kembali pada gambaran ruang fase yang baru saja kita bahas. Kita tinjau kembali gambaran ruang fase. Sumbu horizontal menunjukkan posisi partikel sepanjang lintasan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan momentum sejajarnya. Sebelum kedua titik pantul mendekat, partikel mempunyai rentang posisi yang relatif panjang. Lintasannya dalam ruang fase membentuk sebuah kurva tertutup yang mengelilingi suatu daerah dengan luas tertentu. Kemudian, kedua titik pantul bergerak saling mendekat. Akibatnya, rentang posisi yang dapat ditempuh partikel menjadi semakin sempit. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh berubah, J tetap hampir konstan. Karena J berkaitan dengan luas daerah yang dilingkupi kurva dalam ruang fase, penyempitan pada arah posisi harus diimbangi oleh perubahan pada arah momentum. Dengan kata lain, ketika rentang posisi menyempit, rentang momentum sejajar harus membesar agar luas daerah dalam ruang fase tetap dipertahankan. Pada diagram, tinggi daerah tersebut menunjukkan besarnya momentum sejajar. Karena itu, ketika lintasan gerak bolak-balik semakin pendek, momentum sejajar partikel harus meningkat. Momentum sejajar yang semakin besar berarti kecepatan sejajar juga semakin besar. Dan karena energi kinetik sejajar bergantung pada kuadrat kecepatan, energi kinetik sejajar partikel ikut meningkat. Dengan demikian, kita dapat mengikuti prosesnya secara berurutan. Ketika kedua titik pantul bergerak saling mendekat, lintasan gerak bolak-balik menjadi semakin pendek. Agar invarian J tetap dipertahankan, momentum sejajar harus meningkat. Peningkatan momentum ini menyebabkan kecepatan sejajar bertambah, dan akhirnya energi kinetik sejajar partikel meningkat. Inilah inti percepatan Fermi dalam gambaran adiabatik. Partikel memperoleh energi ketika konfigurasi medan magnet yang menjebaknya mengalami kompresi. Kita dapat membayangkannya seperti sebuah bola yang bergerak bolak-balik di antara dua dinding yang perlahan-lahan saling mendekat. Setiap kali bola bergerak menuju salah satu dinding yang mendekat, gerakannya menjadi semakin cepat. Tentu saja, dalam plasma tidak ada dinding padat. Batas pemantulnya adalah daerah dengan medan magnet yang kuat, yang membentuk kedua titik pantul bagi partikel. Dan energi tambahan tersebut tidak muncul begitu saja. Energi berasal dari perubahan atau kontraksi konfigurasi medan yang melakukan kerja efektif pada partikel. Jadi, sekali lagi, J bukan sumber energi. J hanya menentukan bagaimana momentum sejajar partikel harus menyesuaikan ketika panjang lintasan gerak bolak-balik berubah secara adiabatik. Oleh karena itu, kita dapat menempatkan percepatan Fermi ke dalam hierarki gerakan partikel. Gerakan yang paling cepat adalah gerak gyro. Gerak ini berkaitan dengan invarian adiabatik pertama, yaitu momen magnetik. Pada skala waktu yang lebih panjang, terdapat gerak bolak-balik di antara dua titik cermin magnetik. Gerakan ini berkaitan dengan invarian adiabatik kedua, yaitu J. Agar invarian adiabatik kedua tetap dipertahankan, perubahan konfigurasi medan harus berlangsung jauh lebih lambat daripada periode gerak bolak-balik. Dengan demikian, selama banyak siklus gerak bolak-balik berlangsung, konfigurasi medan hanya mengalami perubahan yang sangat kecil pada setiap siklus. Sebaliknya, jika perubahan medan berlangsung terlalu cepat dibandingkan dengan gerak bolak-balik, partikel tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan gerakannya secara adiabatik. Dalam kondisi tersebut, invarian adiabatik kedua dapat rusak, sehingga penjelasan percepatan berdasarkan kekekalan J tidak lagi berlaku. Selama hierarki waktu tersebut tetap terpenuhi, proses percepatan Fermi dapat kita ikuti dengan jelas. Ketika konfigurasi medan berubah secara perlahan dan kedua titik cermin magnetik bergerak saling mendekat, lintasan gerak bolak-balik menjadi semakin pendek. Agar J tetap dipertahankan, momentum sejajar partikel harus meningkat. Peningkatan momentum sejajar menyebabkan kecepatan sejajar bertambah, sehingga energi kinetik sejajar partikel juga meningkat. Inilah mekanisme dasar percepatan Fermi dalam kondisi adiabatik. Dari sini kita dapat melihat hubungan yang menarik dengan pemanasan adiabatik yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada pemanasan adiabatik yang berkaitan dengan invarian adiabatik pertama, partikel berpindah menuju daerah dengan medan magnet yang lebih kuat. Kekekalan momen magnetik menyebabkan energi kinetik tegak lurus meningkat. Sedangkan pada percepatan Fermi yang berkaitan dengan invarian kedua, kedua titik cermin magnetik bergerak saling mendekat sehingga lintasan gerak bolak-balik menjadi lebih pendek. Kekekalan J kemudian menyebabkan energi kinetik sejajar meningkat. Jadi, kedua invarian bekerja pada dua komponen energi yang berbeda. Jika suatu konfigurasi medan mengalami kompresi, kedua proses tersebut bahkan dapat berlangsung secara bersamaan. Energi kinetik tegak lurus dapat meningkat melalui kekekalan momen magnetik, sementara energi kinetik sejajar dapat meningkat melalui kekekalan J. Akibatnya, distribusi energi partikel dapat menjadi berbeda menurut arah geraknya. Dengan kata lain, kita mulai memperoleh anisotropi energi, dan anisotropi inilah yang akan kita bahas berikutnya. Sejauh ini kita dapat melihat hubungan antara dua invarian yang sudah kita pelajari. Invarian adiabatik pertama, momen magnetik, mengatur bagaimana energi gerak tegak lurus berubah ketika kuat medan magnet berubah.
Ketika medan magnet menguat, dan momen magnetik tetap dipertahankan, energi tegak lurus meningkat. Inilah yang kita kenal sebagai pemanasan adiabatik. Sementara itu, invarian adiabatik kedua, J, bekerja pada gerakan yang berbeda. Ketika kedua titik pantul mendekat dan lintasan bolak-balik memendek, J tetap dipertahankan. Akibatnya, momentum sejajar meningkat dan energi sejajar bertambah, yang kita kenal sebagai percepatan Fermi. Jadi sejauh ini kita telah mengetahui dua mekanisme yang berbeda. Momen magnetik mengatur perubahan energi tegak lurus, sedangkan J mengatur perubahan energi sejajar, dan keduanya dapat berlangsung secara bersamaan. Bayangkan ada sebuah konfigurasi medan magnet mengalami kompresi. Kuat medan meningkat, pada saat yang sama, jarak antara kedua titik pantul dapat berkurang. Akibatnya, energi tegak lurus dapat meningkat melalui kekekalan momen magnetik, sementara energi sejajar meningkat melalui invarian adiabatik kedua. Tetapi ada sesuatu yang menarik, kedua komponen energi tersebut. Mari kita mulai dari keadaan yang sederhana. Bayangkan energi partikel pada awalnya terbagi relatif sama antara arah sejajar dan tegak lurus terhadap medan magnet. Kita menyebut keadaan ini isotropik, karena tidak ada arah yang lebih dominan. Kemudian, anggap medan magnet mengalami perubahan secara adiabatik. Karena momen magnetik dipertahankan, perubahan kuat medan magnet dapat mengubah energi kinetik tegak lurus partikel. Pada saat yang sama, karena invarian adiabatik kedua juga dipertahankan, perubahan panjang lintasan gerak bolak-balik dapat mengubah energi kinetik sejajar partikel. Yang penting, kedua komponen energi tersebut tidak harus berubah dengan besar yang sama. Jika energi tegak lurus bertambah lebih besar daripada energi sejajar, maka kita memperoleh kondisi W tegak lurus lebih besar daripada W sejajar. Sebaliknya, jika peningkatan energi sejajar lebih besar, misalnya karena percepatan Fermi lebih dominan, maka W sejajar lebih besar daripada W tegak lurus. Pada kondisi seperti ini, distribusi energi partikel tidak lagi sama pada semua arah. Energinya mulai bergantung pada arah terhadap medan magnet. Inilah yang disebut anisotropi energi. Dalam plasma termagnetisasi, medan magnet menjadi arah acuan utama. Karena itu, kita membedakan dua komponen energi kinetik tegak lurus terhadap medan magnet, dan energi kinetik sejajar dengan medan magnet. Tetapi sampai di sini kita masih berbicara tentang satu partikel. Bagaimana jika jumlah partikelnya sangat banyak? Ketika kita beralih dari satu partikel ke suatu populasi partikel, distribusi energi tersebut dapat dinyatakan secara statistik dalam bentuk temperatur. Jika energi rata-rata dalam arah tegak lurus lebih besar daripada arah sejajar, maka temperatur tegak lurus juga lebih besar daripada temperatur sejajar. Sebaliknya, jika energi rata-rata dalam arah sejajar lebih besar, maka temperatur sejajar menjadi lebih besar daripada temperatur tegak lurus. Dengan demikian, kita dapat mempunyai T tegak lurus lebih besar daripada T sejajar, atau sebaliknya, T sejajar lebih besar daripada T tegak lurus. Jadi, perubahan yang mula-mula kita pahami dari gerakan satu partikel dan dua invarian adiabatik ternyata dapat muncul pada skala kolektif sebagai anisotropi temperatur dalam seluruh populasi plasma. Dari sini kita dapat memahami gambaran yang lebih lengkap mengenai gerakan partikel yang terperangkap dalam medan magnet. Selama perubahan medan berlangsung cukup lambat, sebuah partikel dapat mempertahankan dua invarian adiabatik sekaligus. Momen magnetik menghubungkan perubahan kuat medan magnet dengan perubahan energi tegak lurus, sedangkan J menghubungkan perubahan panjang lintasan gerak bolak-balik dengan perubahan energi sejajar. Dengan kedua hubungan ini, kita dapat memahami bagaimana energi partikel menyesuaikan diri ketika konfigurasi medan berubah, tanpa harus mengikuti setiap putaran orbitnya satu persatu. Namun, perjalanan partikel ternyata tidak berhenti pada gerak gyro dan gerak bolak-balik. Gerak gyro berlangsung pada skala ruang paling kecil dan skala waktu paling cepat. Di atas gerak tersebut, guiding center bergerak bolak-balik di antara dua titik cermin magnetik dengan periode yang lebih panjang. Tetapi guiding center juga belum berhenti di sana. Dalam skala waktu yang jauh lebih panjang, guiding center masih dapat mengalami gerak drift. Gerakan ini berlangsung pada skala ruang yang jauh lebih besar dan dengan periode yang jauh lebih panjang dibandingkan dua gerakan sebelumnya. Jadi, gerakan partikel sebenarnya tersusun dalam hierarki skala waktu dan ruang. Gerak gyro berlangsung paling cepat. Gerak bolak-balik berlangsung lebih lambat. Dan di atas keduanya terdapat gerak drift yang berlangsung paling lambat. Sampai di sini kita telah mengenal dua tingkat pertama dalam hierarki tersebut. Gerak gyro berkaitan dengan invarian pertama, yaitu momen magnetik, sedangkan gerak bolak-balik berkaitan dengan invarian kedua, yaitu J. Ketika kita naik ke skala waktu yang lebih panjang, gerak drift menjadi penting. Dan seperti dua gerakan sebelumnya, gerak drift juga memiliki invarian adiabatiknya sendiri. Dengan demikian, kita akan memasuki tingkat ketiga dalam hierarki gerakan partikel, dari gerak bolak-balik menuju gerak drift, dan dari invarian J menuju invarian adiabatik ketiga. Tetapi sebelum membahas invarian tersebut, ada satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jika guiding center bergerak membentuk orbit drift, seperti apa sebenarnya bentuk orbit tersebut?
Dan ketika orbit itu membentuk lintasan tertutup, apa yang dilingkupinya? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada konsep fluks magnetik dan akhirnya pada invarian adiabatik ketiga. Untuk itu, kita perlu terlebih dahulu melihat bentuk orbit drift itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perhatikan gerak drift pada skala yang lebih besar. Sejauh ini, kita telah mengikuti gerakan partikel dari skala yang paling kecil hingga yang semakin besar. Pada skala pertama, kita melihat gerak gyro, dan pada skala kedua, kita melihat gerak bolak-balik di antara dua titik cermin. Saat ini, kita tidak lagi mengikuti kedua gerakan cepat tersebut secara rinci. Kita mengikuti guiding center dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Dalam magnetosfer bumi, guiding center secara perlahan bergerak dalam arah azimutal. Setelah menempuh waktu yang cukup panjang, gerakan drift ini dapat membawa guiding center menyelesaikan satu orbit penuh mengelilingi bumi. Artinya, setelah satu putaran, guiding center kembali ke posisi azimutal semula. Disinilah geometri gerak yang kita tinjau, berubah secara mendasar. Pada gerak gyro, partikel memang memiliki orbit kecil yang tertutup. Orbit itu mengurung daerah yang sangat kecil di sekitar garis medan. Fluks magnetik melalui daerah kecil tersebut berkaitan dengan gerak gyro dan pada akhirnya berkaitan dengan momen magnetik. Pada gerak bolak-balik, lintasan partikel bergerak dari satu titik cermin ke titik cermin lainnya, lalu kembali lagi. Tetapi lintasan ini tidak membentuk orbit yang mengelilingi bumi. Karena itu, besaran yang menjadi ciri gerak bolak-balik di antara dua titik cermin bukan fluks global, melainkan integral momentum sepanjang satu siklus bolak-balik, yaitu invarian adiabatik kedua. Namun pada skala drift, situasinya berbeda. Yang bergerak mengelilingi bumi bukan lagi orbit gyro partikel, melainkan guiding center itu sendiri. Setelah menyelesaikan satu putaran, lintasannya kembali ke posisi semula dan membentuk orbit global yang tertutup. Orbit global ini membatasi suatu daerah yang jauh lebih besar. Kita dapat membayangkan permukaan yang dibatasi oleh orbit drift tersebut. Medan magnet yang menembus daerah itu menghasilkan fluks magnetik yang dilingkupi oleh orbit drift. Jadi, yang baru pada skala drift, bukanlah keberadaan fluks magnetiknya, melainkan fluks magnetik pada skala global yang dilingkupi oleh orbit guiding center. Inilah yang membawa kita pada besaran ketiga, yaitu invarian fluks magnetik. Dan akhirnya muncul pertanyaan berikutnya, mengapa fluks magnetik global yang dilingkupi orbit drift ini dapat tetap konstan ketika medan magnet berubah secara perlahan? Kita akan meninjau orbit drift tersebut dengan lebih saksama. Karena orbitnya membentuk lintasan tertutup, orbit tersebut membatasi sebuah permukaan. Medan magnet menembus permukaan yang dibatasi oleh orbit tersebut. Jumlah medan magnet yang menembus permukaan itu kita nyatakan sebagai fluks magnetik. Secara matematis, V sama dengan integral B.ds. Artinya, kita menjumlahkan kontribusi medan magnet yang menembus seluruh permukaan yang dibatasi oleh orbit drift. Perhatikan apa yang terjadi ketika konfigurasi medan magnet berubah. Jika perubahan berlangsung cukup lambat dibandingkan periode drift, orbit drift mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Orbitnya boleh bergeser, bentuknya boleh berubah, ukurannya juga boleh berubah. Namun, perubahan itu berlangsung secara teratur, sehingga fluks magnetik yang dilingkupi orbit tetap hampir konstan. Inilah makna fisik dari invariant drift. Jadi, V yang menyatakan invariant drift, bukan berarti orbit drift harus tetap berada di tempat yang sama. Yang dipertahankan adalah fluks magnetik yang terkait dengan orbit tersebut. Dan dari sini muncul konsekuensi penting. Jika fluks tetap dipertahankan, apa yang menentukan sebuah partikel tetap berada pada orbit drift yang sama atau berpindah ke orbit yang lain? Dari sini kita dapat memperkenalkan konsep drift shell. Ketika guiding center partikel mengalami gerak drift mengelilingi bumi, lintasannya membentuk sebuah orbit global. Tetapi ingat bahwa, pada saat yang sama, partikel masih melakukan gerak bolak-balik di antara dua titik cermin magnetik. Jadi, pada satu saat tertentu, guiding center berada pada suatu garis medan dan bergerak bolak-balik di sepanjang garis tersebut. Namun, dalam skala waktu yang lebih panjang, garis medan tempat guiding center berada, juga terus berubah karena gerak drift mengelilingi bumi. Jika kita mengikuti seluruh gerakan tersebut, dari satu titik cermin ke titik cermin yang lain, sambil mengikuti drift mengelilingi bumi, kumpulan posisi guiding center, membentuk sebuah permukaan tertutup yang mengelilingi bumi. Permukaan tiga dimensi inilah yang kita sebut sebagai drift shell. Jadi, secara sederhana, drift shell bukanlah satu garis medan magnet. Drift shell adalah selubung atau permukaan yang dilalui guiding center ketika partikel melakukan gerak drift mengelilingi bumi, sambil tetap terperangkap dalam gerak bolak-baliknya. Selama V tetap dipertahankan, partikel tetap terkait dengan drift shell yang sama. Drift shell tersebut tidak harus selalu berada di tempat yang sama. Ketika konfigurasi medan magnet berubah secara perlahan, posisi dan bentuk drift shell dapat ikut berubah. Namun, selama fluks magnetik yang terkait dengan drift shell tetap dipertahankan, perubahan posisi dan bentuk tersebut masih merupakan bagian dari respons adiabatik. Karena itu,
perubahan posisi partikel belum tentu berarti transport radial. Untuk menentukan apakah partikel benar-benar berpindah dari satu drift shell ke drift shell yang lain, kita harus melihat apakah V masih dipertahankan. Jika V masih dipertahankan, partikel tetap mengikuti evolusi adiabatik dari drift shell-nya. Drift shell boleh bergeser, melebar, menyempit, atau berubah bentuk mengikuti perubahan konfigurasi medan, tetapi partikel masih tetap terkait dengan drift shell yang sama secara adiabatik. Sebaliknya, jika perubahan medan berlangsung terlalu cepat, guiding center tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan orbitnya, dan akibatnya invariant drift kemudian tidak lagi dipertahankan. Dalam kondisi ini, partikel dapat berpindah dari satu drift shell ke drift shell yang lain. Perpindahan antar drift shell inilah yang kita sebut sebagai transport radial. Partikel dapat berpindah ke drift shell yang lebih dekat dengan bumi, atau ke drift shell yang lebih jauh dari bumi. Perpindahan tersebut juga dapat disertai perubahan energi partikel. Ini memberikan satu gambaran penting, perubahan posisi partikel tidak selalu berarti transport radial. Yang membedakan respons adiabatik dari transport non-adiabatik adalah apakah invariant drift masih dipertahankan atau sudah terlanggar. Dan pertanyaan inilah yang membawa kita pada masalah berikutnya. Kapan sebenarnya invariant adiabatik tetap berlaku, dan kapan invariant tersebut mulai terlanggar? Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang sangat penting tersebut. Kita sudah mengenal 3 invariant adiabatik, yaitu mu, J, dan V. Kita juga sudah melihat bahwa ketiganya tidak selalu dapat dipertahankan ketika lingkungan medan berubah. Jawaban atas pertanyaan, apakah invariant adiabatik selalu berlaku, adalah tidak. Ketiga invarian hanya dapat dipertahankan jika perubahan yang dialami partikel berlangsung cukup lambat dibandingkan dengan gerakan periodik yang terkait dengannya. Untuk momen magnetik, perubahan medan harus berlangsung jauh lebih lambat daripada periode gerak gyro. Untuk invarian longitudinal, perubahan harus lebih lambat daripada periode gerak bolak-balik di antara dua titik cermin. Sedangkan untuk invarian drift, perubahan harus berlangsung lebih lambat lagi, yaitu dibandingkan dengan periode gerak drift. Jadi, yang menentukan bukan sekadar apakah medan magnet berubah. Medan magnet memang boleh berubah. Yang menentukan adalah seberapa cepat medan tersebut berubah dibandingkan dengan gerakan alami partikel. Jika perubahan berlangsung cukup lambat, partikel mempunyai waktu untuk menyesuaikan gerakannya secara bertahap. Orbitnya dapat berubah mengikuti konfigurasi medan, tetapi perubahan tersebut berlangsung secara teratur dan invarian adiabatik masih dapat dipertahankan. Sebaliknya, jika perubahan berlangsung terlalu cepat, partikel tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan gerakannya. Pada kondisi inilah, pendekatan adiabatik mulai kehilangan validitasnya, dan salah satu atau lebih invarian dapat terlanggar. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Dari ketiga invarian tersebut, invarian mana yang akan terlanggar terlebih dahulu ketika gangguan semakin cepat? Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketiga invarian hanya dapat dipertahankan jika perubahan lingkungan berlangsung cukup lambat. Sekarang kita bayangkan terjadi gangguan magnetik yang fluktuasinya terhadap waktu terus meningkat. Untuk memahami respons partikel terhadap gangguan tersebut, kita kembali pada hierarki gerakannya. Gerak gyro adalah yang paling cepat. Gerak bolak-balik di antara dua titik cermin magnetik berlangsung lebih lambat. Sedangkan gerak drift azimutal merupakan gerakan yang paling lambat. Kita mulai dari gangguan yang sangat lambat. Dalam kondisi ini, partikel masih mempunyai waktu untuk melakukan banyak putaran gyro, banyak gerak bolak-balik di antara titik cermin, bahkan banyak orbit drift sebelum lingkungan berubah secara signifikan. Karena semua gerakan tersebut masih mempunyai waktu untuk menyesuaikan diri, momen magnetik tetap dipertahankan, invarian longitudinal tetap dipertahankan, dan invarian drift juga tetap dipertahankan. Selanjutnya, kita pertimbangkan gangguan dengan fluktuasi yang semakin cepat. Ketika skala waktu perubahan mulai mendekati periode drift, partikel masih sempat melakukan banyak gerak gyro dan banyak gerak bolak-balik. Tetapi gerak drift sudah tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk mengikuti perubahan secara adiabatik. Akibatnya, invarian drift mulai terlanggar, sementara invarian longitudinal dan momen magnetik masih dapat dipertahankan. Fluktuasi gangguan, kita tingkatkan lagi hingga skala waktunya mendekati periode gerak bolak-balik. Pada kondisi ini, gerak bolak-balik juga mulai kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan diri secara adiabatik. Invarian longitudinal mulai terlanggar, sementara gerak gyro masih berlangsung jauh lebih cepat. Karena itu, momen magnetik masih mungkin tetap dipertahankan. Akhirnya, jika perubahan magnetik berlangsung pada skala waktu yang mendekati periode gyro, bahkan gerak gyro tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan diri. Pada kondisi inilah, invarian momen magnetik mulai dapat terlanggar. Jadi, ketika fluktuasi gangguan terhadap waktu semakin cepat, kita memperoleh urutan yang jelas, invarian drift terlanggar lebih dahulu, kemudian invarian longitudinal, dan terakhir invarian momen magnetik. Ini bukan berarti ketiga invarian selalu terlanggar secara bersamaan, yang terjadi justru sebaliknya. Urutan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing invarian mempunyai skala ketahanan yang berbeda. Dan dari sini muncul pertanyaan berikutnya, proses fisika apa
yang dapat membuat gangguan menjadi cukup cepat atau cukup tajam sehingga invarian mulai terlanggar. Ada beberapa proses fisika yang dapat membuat kondisi adiabatik tidak lagi terpenuhi. Yang pertama adalah perubahan medan yang sangat cepat. Misalnya, konfigurasi magnetosfer mengalami kompresi dalam waktu yang terlalu singkat. Partikel tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan orbitnya secara bertahap, sebelum lingkungan medan berubah secara signifikan. Dalam kondisi seperti ini, kita dapat menggunakan kembali hierarki gerakan partikel yang sudah kita bahas. Gerak drift berlangsung paling lambat, kemudian gerak bolak-balik, dan gerak gyro berlangsung paling cepat. Karena itu, ketika gangguan semakin cepat, secara umum invarian drift akan kehilangan ketahanannya terlebih dahulu, kemudian invarian longitudinal, dan terakhir invarian momen magnetik. Tetapi perubahan yang cepat bukan satu-satunya mekanisme terlanggarnya invarian adiabatik. Ada proses lain yang dapat membuat interaksi antara gangguan dan partikel menjadi sangat efektif. Proses tersebut adalah interaksi gelombang partikel. Setiap partikel mempunyai beberapa gerakan periodik dengan frekuensi alaminya masing-masing, yaitu frekuensi gyro, frekuensi gerak bolak-balik di antara dua titik cermin, dan frekuensi drift. Jika frekuensi suatu gelombang sesuai atau mendekati salah satu frekuensi alami tersebut, dapat terjadi resonansi. Dalam kondisi ini, interaksi antara gelombang dan partikel menjadi sangat efektif. Gerakan yang beresonansi dengan gelombang itulah yang secara khusus dapat terganggu, sehingga invarian yang berkaitan dengan gerakan tersebut dapat berubah. Jadi, kita perlu membedakan dua hal. Pada perubahan medan yang semakin cepat secara umum, urutan ketahanan invarian adiabatik mengikuti hierarki gerakan, invarian drift, kemudian invarian longitudinal, dan terakhir invarian momen magnetik. Sedangkan pada interaksi resonan, yang menentukan adalah gerakan mana yang beresonansi dengan gangguan tersebut. Penyebab lain terlanggarnya invarian adiabatik adalah rekoneksi magnetik. Di daerah rekoneksi, topologi medan magnet berubah dengan cepat. Garis-garis medan yang sebelumnya memiliki konfigurasi tertentu dapat berubah susunan, sehingga orbit partikel yang sebelumnya teratur juga dapat berubah. Dalam kondisi ini, pendekatan adiabatik dapat kehilangan validitasnya. Selain itu, turbulensi kuat dan struktur medan yang sangat tajam juga dapat mengganggu keteraturan gerakan partikel, dan akhirnya menyebabkan terlanggarnya invarian adiabatik. Jadi secara umum, kondisi adiabatik dapat gagal ketika lingkungan yang dirasakan partikel berubah terlalu cepat atau berubah terlalu tajam, sehingga partikel tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk mempertahankan gerak periodiknya. Resonansi merupakan salah satu mekanisme khusus yang dapat membuat gangguan menjadi sangat efektif dalam mengubah gerakan dan invarian tertentu. Dan, dari sini kita dapat memahami bahwa jenis gangguan dan cara gangguan tersebut berinteraksi dengan gerakan partikel akan menentukan invarian mana yang terganggu, serta konsekuensi apa yang dialami partikel. Telah kita ketahui bahwa invarian adiabatik dapat terlanggar. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana respons partikel ketika kondisi tersebut berlangsung? Jawabannya bergantung pada invarian mana yang terlanggar. Jika invarian momen magnetik terlanggar, hubungan antara energi tegak lurus dan kuat medan magnet tidak lagi harus dipertahankan. Pitch angle partikel dapat berubah. Perubahan pitch angle ini dapat terjadi melalui proses yang disebut hamburan pitch angle. Dalam proses ini, interaksi partikel dengan gangguan medan magnet, misalnya gelombang atau fluktuasi medan magnet, dapat mengubah pembagian gerak partikel antara arah sejajar dan tegak lurus terhadap medan magnet. Akibatnya, arah gerak partikel terhadap medan magnet dapat berubah, meskipun partikel tetap memiliki energi total tertentu. Untuk memahami salah satu konsekuensinya, kita perlu mengenal konsep yang disebut loss cone. Loss cone bukanlah suatu wilayah ruang yang dimasuki partikel, melainkan rentang nilai pitch angle tertentu. Pada rentang ini, komponen kecepatan sejajar partikel cukup besar dibandingkan komponen tegak lurusnya, sehingga ketika partikel bergerak menuju daerah medan magnet yang semakin kuat, partikel tidak mencapai titik pantul sebelum mencapai atmosfer. Sebelumnya telah dijelaskan, partikel yang terperangkap akan bergerak menuju daerah medan magnet yang lebih kuat, lalu mencapai titik cermin ketika kecepatan sejajarnya menjadi 0 dan kemudian berbalik arah. Tetapi jika pitch angle partikel menjadi lebih kecil, komponen sejajarnya menjadi lebih dominan. Partikel dapat bergerak lebih jauh menuju daerah medan yang lebih kuat sebelum mencapai kondisi pantul. Karena itu, jika hamburan pitch angle membuat nilai pitch angle partikel bergeser ke dalam rentang loss cone, titik pantulnya menjadi semakin dekat ke bumi. Jika perubahan tersebut cukup besar, titik pantulnya tidak lagi tercapai di atas atmosfer. Partikel dapat terus bergerak menuju atmosfer tanpa mengalami pemantulan. Akibatnya, partikel yang sebelumnya terperangkap, dapat keluar dari wilayah perangkap dan mengalami presipitasi menuju atmosfer. Jadi, prosesnya berlangsung melalui tahapan yang jelas, gangguan medan menyebabkan hamburan pitch angle. Pitch angle partikel berubah, pitch angle dapat masuk ke dalam rentang loss cone, titik pantul tidak lagi tercapai, dan akhirnya partikel mengalami presipitasi ke atmosfer. Jika invarian longitudinal terlanggar, gerak bolak-balik di antara titik cermin tidak lagi mengikuti penyesuaian adiabatik. Posisi titik cermin dapat berubah,
Dan energi kinetik partikel dalam arah sejajar medan magnet juga dapat berubah. Dalam kondisi tertentu, perubahan ini dapat menyebabkan partikel tidak lagi tetap terperangkap dalam konfigurasi medan yang sama. Sedangkan jika invarian drift terlanggar, orbit drift tidak lagi mempertahankan fluks magnetik yang sama. Akibatnya, partikel dapat berpindah dari satu drift shell ke drift shell lainnya. Perpindahan antar drift shell inilah yang dikenal sebagai transport radial. Partikel dapat bergerak lebih dekat ke bumi atau lebih jauh dari bumi, dan perpindahan tersebut juga dapat disertai perubahan energi. Yang penting untuk kita perhatikan adalah, ketiga invarian tidak harus terlanggar bersamaan. Satu invarian dapat terlanggar, sementara invarian yang lain masih tetap dipertahankan. Jadi, terlanggarnya invarian bukan sekadar tanda bahwa gerakan partikel menjadi acak. Invarian mana yang rusak, justru memberi kita informasi tentang skala proses fisika yang sedang bekerja. Dan inilah yang membuat konsep invarian menjadi sangat berguna. Dari sini, kita dapat mulai mengubah konsep invarian adiabatik menjadi sebuah alat diagnosis. Selanjutnya kita melangkah pada pertanyaan yang lebih praktis. Kita sudah tahu bahwa invarian dapat terlanggar. Tetapi bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu invarian masih berlaku atau sudah terlanggar? Jawabannya tidak hanya bergantung pada seberapa besar medan berubah. Yang lebih penting adalah membandingkan perubahan tersebut dengan skala alami gerakan partikel. Ada dua pertanyaan yang harus kita ajukan. Pertama, seberapa cepat medan berubah terhadap waktu? Dan kedua, seberapa tajam medan berubah terhadap ruang? Untuk skala waktu, setiap gerakan periodik mempunyai frekuensi karakteristik. Ada frekuensi gyro, frekuensi gerak bolak-balik, dan frekuensi drift. Agar suatu invarian tetap berlaku, perubahan medan harus berlangsung jauh lebih lambat daripada gerakan yang terkait dengannya. Secara sederhana, frekuensi perubahan harus jauh lebih kecil daripada frekuensi gerakan. Atau, jika dinyatakan dalam periode, waktu perubahan harus jauh lebih panjang daripada periode gerakan. Maknanya sederhana. Partikel harus mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan banyak siklus gerakannya sebelum lingkungan medan berubah secara berarti. Jika kondisi ini terpenuhi, orbit partikel dapat menyesuaikan diri secara bertahap, dan invarian tetap hampir konstan. Tetapi ada syarat kedua. Perubahan medan juga harus berlangsung cukup mulus dalam ruang. Untuk gerak gyro, misalnya, skala perubahan medan harus jauh lebih besar daripada radius gyro. Dengan kata lain, selama satu putaran gyro, partikel seharusnya tidak mengalami perubahan medan yang terlalu besar. Jika gradien medan berubah pada skala yang sebanding dengan ukuran orbit partikel, medan yang dirasakan partikel dapat berubah secara signifikan, bahkan selama satu putaran gyro. Dalam kondisi ini, pendekatan guiding center mulai kehilangan akurasinya. Jadi, setiap invarian mempunyai dua syarat dasar, perubahan lingkungan harus cukup lambat terhadap waktu, dan perubahan medan harus cukup mulus terhadap ruang. Setelah memahami kedua syarat ini, kita dapat melihat mengapa ketiga invarian mempunyai tingkat ketahanan yang berbeda. Selanjutnya, kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih praktis. Jika suatu invarian terlanggar, apa yang dapat kita lihat pada data observasi? Dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak cukup hanya melihat apakah medan magnet mengalami perubahan. Kita membutuhkan data medan magnet dan data partikel secara bersamaan. Dari kedua jenis data tersebut, kita kemudian dapat menghitung atau merekonstruksi besaran-besaran yang berkaitan dengan masing-masing invarian. Namun, menghitung sebuah invarian saja belum cukup. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana nilainya berubah selama evolusi gerak partikel. Jika perubahan yang kita lihat hanya kecil, perubahan tersebut masih mungkin berasal dari ketidakpastian pengukuran atau variasi kecil yang masih konsisten dengan respons adiabatik. Sebaliknya, jika perubahannya cukup besar, berlangsung secara sistematis, dan melampaui variasi yang masih dapat diterima dalam kondisi adiabatik, maka kita mulai mempunyai bukti bahwa invarian tersebut tidak lagi dipertahankan. Kita mulai dari invarian pertama, yaitu momen magnetik. Dari pengukuran medan magnet, kita memperoleh kuat medan magnet. Dari pengukuran partikel, kita memperoleh energi atau kecepatan partikel, termasuk arah geraknya terhadap medan magnet. Dari informasi tersebut, komponen kecepatan yang tegak lurus terhadap medan dapat ditentukan, sehingga momen magnetik dapat dihitung untuk setiap partikel atau untuk setiap kelompok partikel. Kemudian kita membandingkan nilainya pada waktu atau lokasi yang berbeda. Jika momen magnetik tetap hampir konstan, dan perubahan yang kita ukur masih berada dalam batas ketidakpastian pengukuran, maka momen magnetik masih konsisten dengan kondisi adiabatik. Tetapi jika perubahan relatifnya cukup besar dibandingkan batas tersebut, dan perubahan itu berlangsung secara sistematis, maka kita memperoleh indikasi bahwa invarian momen magnetik telah terlanggar. Dengan kata lain, yang kita cari bukan sekadar perubahan kecil pada momen magnetik. Yang kita cari adalah perubahan yang secara signifikan lebih besar daripada variasi yang masih dapat diterima dalam kondisi adiabatik. Perubahan tersebut juga dapat terlihat pada distribusi pitch angle. Partikel dapat mengalami hamburan pitch angle, sehingga sebagian partikel bergeser menuju wilayah lost cone.
Ketika partikel masuk ke dalam lost cone, partikel tersebut tidak lagi dapat bertahan sebagai partikel yang terperangkap dan dapat bergerak sepanjang garis medan menuju atmosfer. Karena itu, dalam kondisi tertentu, perubahan pada distribusi pitch angle dapat terlihat sebagai perubahan populasi partikel terperangkap maupun peningkatan partikel yang mengalami presipitasi menuju atmosfer. Selanjutnya kita perhatikan invarian longitudinal. Untuk mengujinya, kita membutuhkan informasi mengenai gerak partikel sepanjang garis medan, termasuk momentum sejajar medan dan lintasan antara kedua titik cermin. Dari data partikel dan medan magnet, kita dapat merekonstruksi gerak bolak-balik tersebut. Jika lintasannya dapat ditentukan dengan cukup baik, kita kemudian dapat menghitung invarian longitudinal. Tetapi, seperti pada invarian sebelumnya, menghitung invarian longitudinal saja belum cukup. Kita perlu mengikuti bagaimana nilainya berubah dari satu siklus gerak bolak-balik ke siklus berikutnya, atau membandingkannya sebelum dan sesudah suatu gangguan. Sebelum melakukan itu, kita terlebih dahulu dapat melihat hubungan antara skala waktu perubahan medan dengan periode gerak bolak-balik. Jika perubahan medan berlangsung jauh lebih lambat daripada periode bolak-balik, partikel masih mempunyai waktu untuk menyelesaikan banyak siklus selama medan berubah. Dalam kondisi seperti ini, invarian longitudinal diharapkan tetap terjaga. Sebaliknya, jika skala waktu perubahan mulai mendekati periode bolak-balik, pemisahan skala waktu yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi adiabatik mulai tidak terpenuhi. Pada titik ini, kita mulai mempunyai alasan untuk menduga bahwa invarian longitudinal dapat terlanggar. Namun, kondisi tersebut baru menunjukkan bahwa terlanggarnya invarian longitudinal mungkin terjadi. Untuk mengetahui apakah invarian longitudinal benar-benar terlanggar, kita tetap perlu menghitung dan mengikuti nilainya secara langsung. Jika invarian longitudinal tetap hampir konstan, dengan perubahan yang masih berada dalam batas ketidakpastian pengukuran dan variasi yang dapat diterima secara adiabatik, maka invarian tersebut masih dapat dianggap terjaga. Tetapi jika nilainya menunjukkan perubahan yang signifikan dan sistematis, maka kita mempunyai bukti bahwa invarian longitudinal telah terlanggar. Perubahan tersebut dapat disertai perubahan bentuk atau panjang lintasan bolak-balik, pergeseran posisi titik cermin, maupun perubahan energi sejajar medan. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran invarian longitudinal juga dapat terjadi ketika struktur lintasan drift mengalami perubahan, sehingga pemisahan antara skala waktu gerak bolak-balik dan skala waktu gerak drift tidak lagi terjaga. Kemudian kita sampai pada invarian ketiga, yaitu invarian flux magnetik, yang berkaitan dengan gerak drift. Untuk mengujinya, kita membutuhkan informasi mengenai orbit drift dan medan magnet yang dilingkupi oleh orbit tersebut. Dari medan magnet dan lintasan drift yang direkonstruksi, kita dapat menentukan flux magnetik yang terkait dengan drift shell. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya mengetahui bahwa periode gangguan mendekati periode drift. Perbandingan kedua skala waktu tersebut hanya memberitahu kita bahwa kondisi adiabatik untuk gerak drift mulai tidak terpenuhi. Untuk memastikan apakah invarian flux magnetik benar-benar terlanggar, kita perlu mengikuti perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh drift shell. Jika flux magnetik drift shell tetap hampir konstan dalam batas ketidakpastian dan variasi yang masih konsisten dengan respons adiabatik, maka invarian flux magnetik masih dapat dianggap terjaga. Tetapi jika flux tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan dan sistematis, kita mempunyai bukti bahwa invarian flux magnetik telah terlanggar. Dalam analisis dinamika sabuk radiasi, perubahan ini juga dapat dinyatakan melalui perubahan koordinat L-star. L-star merepresentasikan drift shell berdasarkan flux magnetik yang dilingkupinya. Karena itu, perubahan L-star terhadap waktu dapat digunakan untuk mengkuantifikasi perubahan drift shell dan proses difusi radial. Dalam kondisi ini, partikel dapat berpindah dari satu drift shell ke drift shell lainnya. Perpindahan tersebut kita kenal sebagai transport radial. Perpindahan drift shell ini juga dapat disertai perubahan energi partikel. Jadi, dari data observasi, kita melakukan proses yang sebenarnya berlawanan dengan pembahasan kita sebelumnya. Kita tidak lagi mulai dari invarian untuk memprediksi gerakan partikel. Kali ini kita mulai dari data dan gejala yang terukur, kemudian merekonstruksi besaran yang berkaitan dengan masing-masing invarian, mengikuti perubahannya, dan membandingkannya dengan batas variasi yang masih konsisten dengan kondisi adiabatik. Jika perubahan tersebut cukup besar dan signifikan, barulah kita mempunyai dasar untuk menyimpulkan bahwa invarian telah terlanggar. Dengan demikian, kita dapat membaca data melalui 3 tingkat gerakan. Jika momen magnetik berubah secara signifikan, kita memperoleh petunjuk mengenai gangguan pada gerak gyro. Jika invarian longitudinal berubah secara signifikan, kita memperoleh petunjuk mengenai gangguan pada gerak bolak-balik. Dan jika invarian flux magnetik berubah secara signifikan, kita memperoleh petunjuk mengenai gangguan pada gerak drift dan kemungkinan terjadinya transport radial. Dengan cara inilah, invarian adiabatik berubah dari konsep teoritis menjadi alat diagnosis dinamika partikel di magnetosfer. Lalu, proses fisika apa yang dapat menyebabkan invarian tersebut rusak? Salah satu penyebab utamanya adalah gelombang plasma. Ketika frekuensi gelombang berinteraksi secara resonan dengan salah satu frekuensi alami gerak partikel, transfer energi dapat berlangsung secara efektif. Resonansi yang berkaitan dengan gerak gyro,
terutama dapat mengganggu momen magnetik. Resonansi gerak bolak-balik dapat mengganggu invarian longitudinal. Sedangkan resonansi yang berkaitan dengan gerak drift dapat mengganggu invarian fluks magnetik. Dengan demikian, jenis resonansi yang berbeda dapat meninggalkan ciri yang berbeda pula, karena masing-masing berinteraksi dengan tingkat gerak partikel yang berbeda. Selain gelombang plasma, penyebab lainnya adalah rekoneksi magnetik. Di daerah rekoneksi, topologi medan magnet dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat. Orbit partikel yang sebelumnya teratur dapat berubah secara drastis, sehingga lebih dari satu invarian dapat kehilangan sifat adiabatiknya secara bersamaan. Penyebab lainnya adalah kompresi magnetosfer, terutama ketika konfigurasi medan magnet global berubah dengan cepat. Karena perubahan global tersebut sering berlangsung pada skala waktu yang lebih pendek daripada periode drift, invarian flux magnetik dapat menjadi salah satu invarian pertama yang kehilangan sifat adiabatiknya. Selain itu, turbulensi yang kuat dan struktur medan yang berubah sangat tajam dalam ruang juga dapat menyebabkan kondisi adiabatik gagal. Ketika partikel mengalami perubahan medan yang terlalu cepat terhadap waktu, atau melewati struktur medan yang terlalu tajam terhadap ruang, pemisahan skala yang diperlukan untuk mempertahankan invarian dapat hilang. Jadi, pada dasarnya, invarian dapat terlanggar ketika lingkungan magnetik berubah dengan cara yang tidak lagi dapat diikuti secara adiabatik oleh gerak partikel, terlalu cepat terhadap waktu, atau terlalu tajam terhadap ruang. Dan karena setiap proses memiliki karakteristik waktu dan ruang yang berbeda, pola pelanggaran invarian yang dihasilkannya juga dapat berbeda. Pola inilah yang kemudian kita cari pada data observasi. Setelah memahami semua ini, maka kita dapat melihat gambaran besarnya. Invarian adiabatik bukan sekadar 3 persamaan matematika. Ketiganya adalah alat untuk membaca dinamika partikel bermuatan. Ketika kita melihat energi partikel berubah, posisi partikel berubah, atau distribusinya berubah, kita tidak seharusnya langsung bertanya, mekanisme percepatan apa yang sedang bekerja? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah perubahan ini masih dapat dijelaskan secara adiabatik atau tidak? Jika jawabannya ya, perubahan tersebut masih dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kekekalan momen magnetik, invarian longitudinal, atau flux magnetic drift shell ketika medan berubah secara perlahan. Tetapi jika salah satu invarian ternyata terlanggar, berarti ada proses non-adiabatik yang benar-benar mengubah dinamika partikel. Dengan demikian, ketiga invarian membantu kita membedakan dua hal, respons adiabatik terhadap perubahan lingkungan, dan proses non-adiabatik yang menghasilkan percepatan, transport, difusi, atau loss partikel. Dan seluruh pembahasan kita, sebenarnya dapat diringkas menjadi satu prinsip, yaitu, invarian adiabatik adalah konsekuensi dari pemisahan skala. Selama lingkungan berubah cukup lambat dan cukup mulus dibandingkan dengan gerakan partikel, keteraturan gerakan tetap terjaga. Ketika skala gangguan mulai mendekati skala alami gerakan tersebut, keteraturan mulai runtuh. Dan dari invarian mana yang rusak terlebih dahulu, kita dapat memperoleh petunjuk mengenai skala proses fisika yang sedang bekerja. Sebelum kita lebih jauh melihat data observasi, mari kita lihat sekali lagi keseluruhan gerakan partikel dalam satu gambaran. Partikel bermuatan yang terperangkap, tidak melakukan satu gerakan saja. Ada 3 skala gerakan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu gerak gyro, gerak bolak-balik, dan gerak drift. Gerak gyro adalah yang paling cepat dan paling kecil skalanya. Gerak bolak-balik di antara titik cermin, berlangsung lebih lambat dan pada skala yang lebih besar, sedangkan drift adalah yang paling lambat dan berlangsung pada skala global. Jadi, gerak gyro berada di dalam gerak bolak-balik, dan gerak bolak-balik berada di dalam gerak drift. Inilah hierarki yang menjadi dasar seluruh pembahasan ini. Sekarang kita hubungkan kembali ketiga gerakan tersebut dengan 3 invarian adiabatik. Gerak gyro berkaitan dengan momen magnetik. Gerak bolak-balik di antara titik cermin berkaitan dengan invarian longitudinal. Sedangkan gerak drift berkaitan dengan invarian flux magnetik pada drift shell. Ketiga gerakan ini berlangsung pada skala ruang dan waktu yang berbeda. Gerak gyro merupakan gerakan paling cepat, diikuti gerak bolak-balik, kemudian gerak drift yang berlangsung paling lambat dan pada skala ruang yang paling besar. Perbedaan skala waktu inilah yang menjadi dasar konsep adiabatik. Semakin lambat suatu gerakan, semakin lambat pula perubahan lingkungan yang dapat diikuti tanpa merusak invariannya. Dengan memahami hubungan antara ketiga gerakan dan ketiga invarian ini, kita memiliki kerangka untuk membaca bagaimana partikel merespons perubahan lingkungan magnetosfer. Dan dari sinilah kita dapat beralih dari gambaran teoritis menuju pertanyaan yang lebih praktis. Apa yang dapat kita lihat pada data observasi ketika salah satu gerakan tersebut tidak lagi berlangsung secara adiabatik? Selanjutnya, kita akan menggunakan ketiga invarian tersebut sebagai alat untuk membaca data observasi. Kita mulai dari momen magnetik. Ketika medan magnet berubah, energi gerak yang tegak lurus terhadap medan juga dapat berubah. Jika perubahan tersebut mengikuti hubungan yang dituntut oleh kekekalan momen magnetik, maka perubahan energi itu masih konsisten dengan respons adiabatik. Artinya, ketika kita melihat energi partikel meningkat, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi percepatan non-adiabatik. Partikel bisa saja sedang bergerak ke daerah dengan medan magnet yang lebih kuat,
sehingga energi tegak lurusnya meningkat sebagai konsekuensi dari kekekalan momen magnetik. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam interpretasi data. Perubahan energi tidak otomatis berarti invarian telah rusak. Yang harus kita periksa adalah apakah perubahan energi tersebut mengikuti hubungan yang diharapkan ketika momen magnetik tetap terjaga. Prinsip yang sama berlaku pada gerak bolak-balik antara kedua titik cermin. Ketika konfigurasi medan mengalami kompresi dan panjang lintasan bolak-balik berubah, kita dapat mengamati perubahan pada energi sejajar medan. Namun, perubahan ini juga belum tentu menunjukkan adanya interaksi gelombang dengan partikel. Jika perubahan momentum sejajar dan perubahan panjang lintasan tetap konsisten dengan kekekalan invarian longitudinal, maka peningkatan energi tersebut dapat dijelaskan sebagai percepatan Fermi adiabatik. Dengan kata lain, partikel memang mengalami peningkatan energi, tetapi peningkatan tersebut terjadi karena partikel menyesuaikan geraknya terhadap perubahan konfigurasi medan, bukan karena menerima energi melalui suatu proses non-adiabatik. Sekarang kita beralih ke gerak drift. Ketika medan magnet global magnetosfer berubah, konfigurasi drift shell juga dapat berubah. Akibatnya, partikel yang sebelumnya berada pada suatu jarak tertentu dapat kemudian teramati pada jarak yang berbeda. Tetapi sekali lagi, perubahan posisi tersebut tidak otomatis berarti telah terjadi transport radial. Jika invarian flux magnetik masih terjaga, perpindahan posisi tersebut dapat merupakan penyesuaian adiabatik orbit drift terhadap konfigurasi medan yang baru. Karena itu, dalam analisis magnetosfer, kita perlu membedakan antara perubahan posisi atau koordinat geometris dan perubahan invarian adiabatik. Keduanya tidak selalu menunjukkan proses fisika yang sama. Dengan kerangka ini, setiap tingkat gerakan memberikan informasi yang berbeda. Momen magnetik membantu kita memahami perubahan energi tegak lurus dan dinamika orbit gyro. Invarian longitudinal membantu kita memahami perubahan energi sejajar, lintasan gerak bolak-balik, dan posisi titik cermin. Sedangkan invarian flux magnetik membantu kita memahami perubahan orbit drift, drift shell, dan flux magnetik yang dilingkupinya. Dengan demikian, kita tidak hanya melihat bahwa energi atau posisi partikel berubah. Kita dapat bertanya mengapa perubahan tersebut terjadi, dan apakah perubahan itu masih dapat dijelaskan oleh respons adiabatik atau justru menunjukkan adanya proses non-adiabatik. Dari sinilah besaran yang terukur dalam data dapat kita hubungkan dengan proses fisika yang bekerja di magnetosfer. Selanjutnya, bayangkan situasi yang berbeda. Andaikan kita mengamati perubahan pitch angle yang berlangsung sangat cepat. Distribusi partikel yang sebelumnya relatif teratur tiba-tiba melebar. Sebagian partikel bergeser masuk ke dalam lost cone. Tidak lama kemudian, instrumen mendeteksi peningkatan presipitasi partikel menuju atmosfer. Pada saat yang sama, kita juga menemukan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sesuai untuk berinteraksi secara resonan dengan gerak gyro partikel. Jadi, kita mempunyai beberapa petunjuk yang saling berkaitan. Perubahan distribusi pitch angle menunjukkan bahwa gerakan partikel telah mengalami gangguan. Gelombang dengan frekuensi yang sesuai memberikan kandidat mekanisme interaksinya. Sementara itu, peningkatan presipitasi menunjukkan bahwa sebagian partikel telah bergeser ke dalam lost cone dan kehilangan kondisi terperangkapnya. Jika perubahan tersebut berlangsung secara konsisten dan didukung oleh karakteristik gelombang yang sesuai, kita mempunyai alasan kuat untuk menduga bahwa momen magnetik tidak lagi dipertahankan secara adiabatik. Selanjutnya, bayangkan terjadi gangguan pada gerak bolak-balik antara kedua titik cermin. Tanda-tandanya akan berbeda. Kita mungkin melihat perubahan energi sejajar medan yang tidak lagi mengikuti perubahan panjang lintasan secara adiabatik. Posisi titik cermin dapat bergeser, dan struktur distribusi partikel sepanjang lintasan bolak-balik juga dapat berubah. Jika gangguan berlangsung pada skala waktu yang mendekati periode gerak bolak-balik, maka pemisahan skala waktu yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi adiabatik mulai gagal. Dalam keadaan seperti ini, kita mempunyai kandidat mekanisme yang dapat mengganggu invarian longitudinal. Untuk melihat gangguan pada gerak drift, kita perlu memperhatikan perubahan pada skala yang lebih global. Misalnya, kita menemukan bahwa distribusi partikel mengalami perpindahan radial yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh penyesuaian adiabatik terhadap perubahan konfigurasi medan. Drift shell dapat bergeser sedemikian rupa sehingga perubahan flux magnetik yang dilingkupinya tidak lagi konsisten dengan evolusi adiabatik. Kita juga dapat melihat perubahan populasi partikel pada drift shell yang berbeda. Populasi dapat berkurang pada satu wilayah radial dan bertambah pada wilayah lainnya, menunjukkan adanya perpindahan partikel ke arah dalam atau ke arah luar magnetosfer. Jika perubahan tersebut berlangsung secara sistematis dan berkorelasi dengan fluktuasi medan pada skala waktu yang sesuai dengan gerak drift, maka kita mempunyai alasan untuk menduga bahwa invarian flux magnetik tidak lagi dipertahankan. Partikel kemudian dapat mengalami difusi radial dan berpindah dari satu drift shell ke drift shell lainnya. Dan disinilah hubungan antara transport radial dan energisasi menjadi penting. Jika partikel bergerak ke arah dalam magnetosfer, sementara momen magnetik dan invarian longitudinalnya tetap terjaga, partikel akan memasuki daerah dengan medan magnet yang semakin kuat. Sebagai konsekuensinya, energinya juga dapat meningkat. Jadi, perpindahan radial tidak hanya berarti perubahan posisi partikel.
Transport radial juga dapat menjadi bagian dari mekanisme energisasi partikel. Inilah yang membuat analisis invarian sangat penting dalam memahami dinamika sabuk radiasi. Dengan mengikuti perubahan pada distribusi partikel, medan magnet, dan besaran-besaran yang berkaitan dengan ketiga invarian, kita dapat membedakan apakah perubahan yang kita lihat merupakan respons adiabatik terhadap perubahan medan, atau merupakan ciri dari proses non-adiabatik yang benar-benar mengubah dinamika partikel. Selanjutnya, kita terapkan kerangka ini pada beberapa fenomena nyata di magnetosfer. Kita mulai dari kompresi magnetosfer secara bertahap. Bayangkan tekanan angin matahari tiba-tiba meningkat, misalnya ketika sebuah struktur plasma berkecepatan tinggi atau awan plasma dari matahari mencapai magnetosfer. Tekanan dinamis yang lebih besar kemudian mendorong batas magnetosfer ke arah bumi. Magnetosfer mengalami kompresi, sehingga medan magnet di wilayah yang terkompresi menjadi semakin kuat. Jika perubahan tersebut berlangsung cukup lambat dibandingkan dengan gerak partikel, partikel masih dapat menyesuaikan gerakannya secara adiabatik. Momen magnetik tetap terjaga, sehingga peningkatan medan magnet dapat diikuti oleh peningkatan energi gerak tegak lurus terhadap medan. Pada saat yang sama, perubahan konfigurasi medan juga dapat mengubah panjang lintasan gerak bolak-balik antara kedua titik cermin. Jika prosesnya berlangsung cukup lambat, invarian longitudinal tetap terjaga dan energi sejajar dapat ikut meningkat ketika lintasan tersebut menjadi lebih pendek. Dengan demikian, sebuah satelit dapat mengamati peningkatan energi partikel selama kompresi magnetosfer tanpa harus langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi proses non-adiabatik. Peningkatan energi tersebut masih dapat merupakan konsekuensi dari respons adiabatik terhadap medan magnet yang semakin kuat dan konfigurasi medan yang berubah. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan substorm. Pada saat substorm, perubahan konfigurasi magnetosfer dapat berlangsung jauh lebih cepat dan melibatkan pelepasan energi yang tersimpan di magnetotel. Rekonfigurasi medan dapat berlangsung secara impulsif, gelombang dapat menguat, dan partikel dapat diinjeksi ke wilayah dalam magnetosfer. Akibatnya, distribusi pitch angle dapat berubah, energi partikel dapat meningkat secara tiba-tiba, dan kondisi adiabatik yang sebelumnya terjaga dapat mulai gagal. Dalam keadaan seperti ini, perubahan energi partikel tidak lagi dapat dijelaskan hanya sebagai respons adiabatik terhadap perubahan medan. Kemudian kita meninjau peristiwa rekoneksi magnetik, ketika perubahan medan menjadi lebih lokal dan lebih drastis. Di daerah rekoneksi, topologi medan magnet berubah. Garis-garis medan yang sebelumnya memiliki konfigurasi tertentu dapat terhubung kembali dengan konfigurasi yang berbeda. Partikel yang berada di sekitar daerah tersebut dapat mengalami perubahan orbit yang sangat cepat, terutama ketika melewati wilayah dengan gradien dan kelengkungan medan yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, pemisahan skala waktu yang diperlukan untuk mempertahankan gerak adiabatik dapat hilang. Partikel dapat mengalami energisasi, perubahan lintasan, dan transport yang jauh lebih kompleks dibandingkan pada kompresi magnetosfer yang berlangsung perlahan. Jadi, ketiga contoh ini menunjukkan suatu spektrum proses. Pada satu sisi, kita memiliki perubahan medan yang berlangsung perlahan, sehingga partikel masih dapat menyesuaikan geraknya secara adiabatik. Ketika perubahan menjadi lebih cepat dan lebih dinamis, seperti pada substorm, sebagian invarian mulai dapat terganggu. Dan pada kondisi yang lebih ekstrim, seperti di sekitar rekoneksi magnetik, gerak partikel dapat menjadi sangat non-adiabatik. Dengan kerangka ini, kita dapat membedakan apakah perubahan yang kita amati pada data merupakan respons teratur partikel terhadap perubahan medan, atau merupakan tanda bahwa proses fisika lain telah mulai mengontrol gerakan dan energisasi partikel. Kita dapat membawa kerangka ini ke persoalan yang lebih nyata, bagaimana kita membaca perubahan partikel di magnetosfer. Kuncinya tetap pada prinsip yang sama. Medan magnet tidak harus tetap agar gerak partikel tetap adiabatik. Medan boleh berubah, tetapi yang menentukan adalah seberapa cepat dan seberapa tajam perubahan tersebut dibandingkan dengan gerakan alami partikel. Gerak gyro merupakan gerakan yang paling cepat, sehingga momen magnetik umumnya dapat tetap terjaga selama perubahan medan berlangsung cukup lambat dibandingkan gerakan tersebut. Gerak bolak-balik berlangsung pada skala waktu yang lebih panjang, sehingga kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan invarian longitudinal juga lebih ketat. Sementara itu, gerak drift merupakan gerakan yang paling lambat. Karena itu, invarian flux magnetik biasanya menjadi yang paling rentan ketika magnetosfer mengalami perubahan global yang berlangsung relatif cepat. Karena itu, ketika sebuah satelit mengamati perubahan energi, pitch angle, flux, atau posisi populasi partikel, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi proses non-adiabatik. Pertama-tama kita bertanya, apa yang berubah, dan pada skala waktu serta skala ruang seperti apa perubahan itu terjadi? Skala perubahan tersebut kemudian kita bandingkan dengan 3 skala alami gerakan partikel, gerak gyro, gerak bolak-balik, dan gerak drift. Barulah kita memeriksa apakah kondisi adiabatik pada masing-masing tingkat gerakan masih terpenuhi. Apakah momen magnetik masih terjaga? Apakah invarian longitudinal masih terjaga? Dan apakah invarian flux magnetik masih terjaga? Jika ketiganya masih terjaga, perubahan energi maupun posisi partikel masih mungkin merupakan respons adiabatik terhadap perubahan medan.
Tetapi jika salah satu di antaranya tidak lagi terjaga, kita kemudian mencari proses fisika yang dapat menjelaskan gangguan tersebut. Mekanismenya dapat berupa resonansi gelombang partikel, hamburan pitch angel, difusi radial, rekoneksi magnetik, maupun proses yang menyebabkan presipitasi partikel. Dengan demikian, bukan hanya pelanggaran invarian yang memberikan informasi. Pola invarian mana yang tetap terjaga dan mana yang berubah juga memberikan petunjuk mengenai skala serta mekanisme fisika yang sedang bekerja. Dan disinilah ketiga invarian menunjukkan kegunaannya yang sebenarnya. Mereka bukan hanya membantu kita menjelaskan bagaimana satu partikel bergerak di dalam medan magnet. Lebih jauh lagi, mereka memberi kita kerangka untuk membaca bagaimana energi, distribusi, dan populasi partikel berubah ketika magnetosfer mengalami gangguan. Dengan kata lain, dari perubahan yang kita ukur pada data, kita dapat menelusuri kembali proses fisika yang mengendalikan dinamika partikel di magnetosfer. Kalau kita kembali ke awal perjalanan kita, semuanya sebenarnya bermula dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana sebuah partikel bermuatan bergerak di dalam medan magnet yang tidak seragam dan berubah terhadap waktu? Sekilas terlihat bahwa lintasan partikel terlihat sangat rumit. Partikel tidak bergerak mengikuti satu jalur sederhana. Ia berputar, bergerak bolak-balik sepanjang garis medan, sementara keseluruhan lintasannya perlahan berpindah mengikuti struktur medan magnet. Namun, ketika gerakan tersebut kita amati pada skala yang berbeda, kerumitan itu mulai tersusun menjadi pola yang lebih sederhana. Pada skala paling kecil, kita melihat partikel berputar mengelilingi garis medan dalam gerak gyro. Jika gerakan ini kita lihat pada skala yang lebih besar, partikel bergerak bolak-balik di antara kedua titik cermin. Dan ketika kita melihatnya pada skala ruang dan waktu yang lebih panjang lagi, guiding center partikel perlahan mengalami drift mengelilingi magnetosfer. Jadi, satu partikel sebenarnya tidak memiliki satu gerakan saja. Ketiga gerakan tersebut berlangsung secara bersamaan, tetapi masing-masing muncul pada skala ruang dan waktu yang berbeda. Gerak gyro, gerak bolak-balik, dan gerak drift. Dan justru pemisahan skala inilah yang memungkinkan kita menemukan keteraturan di balik lintasan partikel yang pada awalnya terlihat begitu rumit. Dari tiga skala gerakan tersebut, kita kemudian menemukan tiga invarian adiabatik. Gerak gyro berkaitan dengan momen magnetik. Gerak bolak-balik antara kedua titik cermin berkaitan dengan invarian longitudinal. Sedangkan gerak drift berkaitan dengan invarian flux magnetik. Ketiganya bukanlah tiga konsep yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan tiga tingkat dari prinsip fisika yang sama. Selama lingkungan berubah cukup lambat dibandingkan dengan gerakan yang sedang kita tinjau, keteraturan gerak partikel masih dapat dipertahankan. Karena itu, energi partikel boleh berubah, posisi partikel boleh berubah, bahkan drift shell-nya pun dapat bergeser. Yang penting, perubahan tersebut masih mengikuti kendala yang diberikan oleh invarian yang bersangkutan. Jadi, invarian adiabatik tidak mengatakan bahwa partikel tidak berubah. Justru sebaliknya, partikel boleh mengalami perubahan. Yang dikatakan oleh invarian adiabatik adalah bahwa perubahan tersebut masih memiliki aturan. Tetapi, harus diingat bahwa keteraturan itu memiliki syarat. Medan magnet tidak harus tetap. Medan boleh berubah, selama perubahan tersebut berlangsung cukup lambat dan cukup halus dibandingkan dengan gerakan partikel yang sedang kita tinjau. Inilah yang kita maksud dengan adiabatik. Jadi, adiabatik bukan berarti tidak terjadi perubahan. Partikel tetap dapat memperoleh energi, pitch angel dapat berubah, titik cermin dapat bergeser, dan drift shell dapat berpindah. Yang penting, selama pemisahan skala antara perubahan lingkungan dan gerakan partikel masih terjaga, perubahan tersebut tetap mengikuti aturan yang diberikan oleh invarian adiabatik. Sekarang bayangkan perubahan lingkungan berlangsung semakin cepat. Atau gradien medan menjadi semakin tajam. Atau muncul gelombang yang beresonansi dengan gerakan alami partikel. Pada titik tertentu, partikel tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk menyesuaikan gerakannya secara teratur. Pemisahan skala mulai hilang. Dan ketika pemisahan skala mulai hilang, invarian adiabatik dapat kehilangan sifatnya. Gangguan pada tingkat gerak gyro, misalnya, dapat mengubah momen magnetik. Akibatnya, distribusi pitch angel dapat mengalami hamburan dan sebagian partikel dapat masuk ke dalam lost cone. Jika yang terganggu adalah gerak bolak-balik, perubahan energi sejajar dan lintasan antara kedua titik cermin tidak lagi harus mengikuti respons adiabatik. Sementara itu, jika yang terganggu adalah gerak drift, partikel dapat berpindah dari satu drift shell ke drift shell lainnya dan mengalami transport radial. Disinilah kita mulai berpindah dari respons partikel yang teratur menuju dinamika magnetosfer yang lebih kompleks. Percepatan, transport, hamburan, presipitasi, dan loss partikel. Jadi, dinamika yang kompleks pada akhirnya dapat muncul dari sesuatu yang sangat mendasar, yaitu kondisi ketika pemisahan skala antara gerakan partikel dan perubahan lingkungannya mulai runtuh. Lalu, bagaimana semua konsep ini kita gunakan ketika berhadapan dengan data nyata? Bayangkan sebuah satelit mendeteksi peningkatan energi partikel. Kita tidak langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi percepatan non-adiabatik. Kita mulai dari pertanyaan yang lebih sederhana. Apa sebenarnya yang berubah?
Apakah hanya energinya? Atau distribusi pitch angle juga berubah? Apakah fluks partikel mengalami perubahan? Apakah posisi atau distribusi spasial populasi partikel ikut bergeser? Dan pada saat yang sama, bagaimana kondisi medan magnet dan gelombang plasma di lingkungan tersebut? Setelah mengetahui apa yang berubah, kita kemudian melihat seberapa cepat perubahan itu terjadi dan pada skala ruang seperti apa perubahan tersebut berlangsung. Informasi ini penting karena kita perlu membandingkannya dengan 3 skala alami gerakan partikel: gerak gyro, gerak bolak-balik, dan gerak drift. Barulah kemudian kita dapat memeriksa apakah ketiga tingkat keteraturan adiabatik tersebut masih bertahan. Kita melihat apakah momen magnetik masih terjaga, kita periksa apakah invarian longitudinal masih terjaga, dan kita lihat apakah invarian fluks magnetik masih terjaga. Jika semuanya masih dipertahankan, maka peningkatan energi atau perubahan posisi partikel masih mungkin merupakan respons adiabatik terhadap perubahan medan. Tetapi jika salah satu invarian mulai berubah secara signifikan, kita kemudian mencari mekanisme fisika yang dapat menjelaskan perubahan tersebut. Kita dapat melihat kemungkinan adanya resonansi gelombang partikel, difusi radial, rekoneksi magnetik, hamburan pitch angle, atau proses lain yang karakteristik ruang dan waktunya sesuai dengan gangguan yang kita amati. Dengan demikian, diagnosis dinamika partikel dapat kita lakukan secara bertahap. Kita mulai dari apa yang teramati, kemudian menentukan skala perubahan, menghubungkannya dengan gerakan partikel yang relevan, memeriksa invarian yang terkait, dan akhirnya mencari mekanisme fisik yang paling mungkin. Dan pada akhirnya, inilah makna dari seluruh pembahasan kita. Kita memulai dari gerakan satu partikel. Dari sana kita menemukan bahwa gerakan yang tampak rumit sebenarnya tersusun atas 3 skala: gerak gyro, gerak bolak-balik, dan gerak drift. Masing-masing memiliki keteraturan adiabatik yang dapat kita gunakan untuk mengikuti evolusi partikel. Kemudian kita menggunakan keteraturan tersebut untuk memahami bagaimana partikel memperoleh energi, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, mengalami scattering, atau akhirnya hilang dari populasi yang terperangkap. Dengan menghubungkan perubahan pada satu partikel dengan perubahan pada distribusi dan populasi partikel, kita akhirnya dapat membaca dinamika magnetosfer dari data observasi. Invarian adiabatik menjadi jembatan antara fisika satu partikel dan dinamika plasma magnetosfer.